Hari yang cerah bagi Lee berjalan santai menuju supermarket untuk belanja bulanan seperti biasa. Namun ketenangan itu pecah. Portal dimensi terbuka entah dari mana memuntahkan pasukan goblin yang langsung menyerang siapa saja tanpa ampun. Beruntung insting bertahan hidup Lee menyala. Ia menyambar sebuah parang tajam dan bersiap menghadapi ancaman itu. Berkat pengalaman tempurnya sebagai tentara bayaran, menebas para goblin rendahan itu bukanlah hal sulit baginya. Bak pahlawan sejati, ia mengumpulkan mereka yang ketakutan, membagikan senjata apa adanya, dan memimpin barisan melawan gelombang serangan yang tak henti-hentinya. Awalnya formasi mereka kokoh, namun stamina manusia ada batasnya sementara arus monster itu seolah tak berujung. Bantuan militer akhirnya tiba. Di tengah hujan peluru yang menyapu sisa monster, tiba-tiba sebuah layar hologram muncul di depan Lee permainan, sedang dimulai ulang. Sementara Lee terpaku otaknya berputar keras, mencoba mencerna pesan aneh tersebut. Portal kembali bersinar terang. Sesosok ork raksasa melangkah keluar. Peluru tentara menghujaninya, namun kulit monster itu sekeras baja tak tergores sedikit pun. Tiba-tiba seorang pria yang tadi gemetar ketakutan, kini melesat maju. Sekali ayun kapak ke arah kaki ork raksasa itu, langsung ambruk tak berdaya. Mata Lee terbelalak, akal sehatnya tak mampu menjelaskan pemandangan absurd ini. Bagaimana mungkin pengecut yang tadi menangis kini berubah menjadi petarung veteran yang penuh percaya diri dalam sekejap. Satu persatu penyintas lain mengalami transformasi, serupa menjadi pembantai monster yang ahli. Anehnya hanya Lee seorang yang tidak berubah sama sekali. Di tengah kebingungan itu, sebuah notifikasi sistem muncul memberikan jawaban atas segalanya. Karena kesalahan sistem regresi waktunya gagal total. Ternyata semua orang di sekitarnya adalah manusia yang kembali dari masa depan. Mereka semua membawa ingatan dan pengalaman tempur bertahun-tahun. Saat itu juga Lee sadar, ia tertinggal jauh di garis start. Namun sebelum keputusasaan melanda sistem memberikan kompensasi tak terduga, berupa sebuah kemampuan spesial tingkat unik. Kemampuan itu bernama efek kupu-kupu, tingkat 1 hadiah eksklusif, bagi satu-satunya manusia yang tidak mengulang waktu. Setiap tindakan Lee yang mengubah alur masa depan akan memberinya poin bonus. Lee menyeringai, ia paham betul aturan mainnya sekarang. Kepakan sayap kecil bisa memicu badai di ujung dunia. Saat ork lain muncul, para pemain regresor langsung menyerbu dengan ganas. Lee menembak sembari menganalisis medan. Status pemain barunya kini menampilkan nama dan level di atas kepala setiap monster. Sayangnya peluru hanya meninggalkan noda hangus, tak mampu menembus kulit tebal ork yang bagaikan benteng berjalan itu. Pertarungan jarak dekat adalah kuncinya karena para regresor sudah hafal letak titik lemah musuh mereka dari kehidupan sebelumnya. Paham situasi, Lee membuang senapannya dan menyambar sebuah kapak. Ting sistem memberinya poin bonus karena pilihannya mengubah masa depan. Saat ork menerjang Lee, melempar kapaknya tepat ke lutut lawan dan mengakhiri riwayat monster itu dengan satu serangan fatal. Poin bonus kembali cair. Kim, salah satu penyintas, berkomentar bahwa di masa lalu Lee seharusnya menggunakan gergaji mesin bukan kapak. Lee tersenyum penuh arti, setiap penyimpangan kecil menciptakan masa depan baru. Kim lalu bercerita ia pernah membasmi 3 ork menggunakan cairan tiner, dan ide brilian Lee teringat tiner adalah bahan mudah terbakar. Begitu ia memutuskan mencobanya, efek kupu-kupu kembali aktif memberinya poin. Ia menyeramkan cairan kimia itu ke gerombolan ork, menyalakan api dan menyaksikan mereka hangus dilalap jago merah yang mengamuk. Deretan notifikasi poin bonus membanjiri layarnya, membuat kepercayaan diri Lee melambung tinggi ke angkasa. Sebuah pencapaian pemula pemberani terbuka, ia mendapatkan skill armor. Aura hijau seketika menyelimuti tubuhnya membuat semua orang ternganga. Kim mengumpat kesal, sementara pemain lain protes, mengapa Lee selalu mendapatkan kekuatan curang seperti itu. Lee sadar ini pasti skill aslinya di kehidupan lalu, karena efek kupu-kupu tidak terpicu saat ia mendapatkannya. Tanah kembali bergetar. Di depan gerbang dimensi muncul tulisan Dungeon Goblin dan Orc, tingkat kesulitan D-. Melihat data itu, Lee menyimpulkan bahwa permainan gila ini memang dirancang untuk menghapus umat manusia dari muka bumi. Setiap dungeon menyimpan pasukan monster yang siap membanjiri dunia nyata jika tidak segera dihentikan. Menutup gerbang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lee berteriak pada para pemain untuk segera menyapu bersih daun tersebut. Persetan dengan harta jarahan Lee lebih tertarik menguji ketangguhan armor barunya dan lonjakan statistik dari efek kupu-kupu. Dengan 15 poin bonus di tangan tanpa ragu, ia menumpahkan semuanya ke dalam status kekuatan. Angkanya melonjak drastis dari 1 menjadi 16. Dengan nyali besar, ia melangkah masuk ke dalam mulut gerbang dimensi. Para pemain lain mengekor penasaran dengan kehebatan Lee di masa lalu. Tiba-tiba seekor goblin melompat dari kegelapan dan menggigit lengan Lee. Armor aktif seketika, gigi goblin itu patah menghantam aura pelindung.
Dengan satu tangan Lee meremukkan kepala makhluk itu. Poin bonus didapat. Mata mereka terbelalak tak percaya menyaksikan kekuatan Lee yang meroket tajam hanya dalam hitungan jam. Mustahil, seru seorang gadis, sementara Kim bergumam bahwa skill armor itulah rahasia Lee menjadi pemain terkuat Korea di masa depan. Saat Lee tak peduli, rasa iri membakar hati Kim. Ia nekat menyerang dengan gergaji mesin, namun bilah tajam itu terpental sia-sia saat menyentuh armor sang legenda. Lee tersenyum dingin meremukkan gergaji mesin itu dan mencengkeram leher Kim dengan aura yang mencekam. Saat Kim terengah dalam ketakutan, Lee teringat kebenaran pahit di medan tempur. Keserakahan selalu berujung pada kehancuran. Ia sadar para regresor ini berpikir bisa merebut miliknya. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan sisanya untuk mundur jika masih sayang nyawa. Dengan satu gerakan cepat, tubuh Kim jatuh tak berdaya. Keheningan berat menyelimuti ruangan mengingatkan Lee bahwa hukum dunia lama sudah tak berlaku lagi. Permainan telah dimulai dan belas kasih hanya akan menjadi kelemahan yang fatal. Ia menatap para pemain yang gemetar dan menyuruh mereka pergi. Lee melihat sosok Kim yang telah kalah dan menyadari betapa kejamnya permainan ini. Sebuah jendela inventaris melayang di atas tubuh yang tumbang, menawarkan item miliknya kepada sang pemenang. Sambil bergumam tentang betapa praktisnya sistem ini, ia mengambil kalung Goblin Champion. Sistem memberinya poin bonus karena telah mengubah takdir. Kalung itu meningkatkan kekuatan dan kelincahannya secara drastis, setara dengan naik level 2 kali lipat. Meski nanti mungkin nilainya turun untuk saat ini, item ini sangat berguna. Saat seorang pemain mengejek penampilannya, Lee masa bodoh dan mengambil gergaji rusak untuk menebas sisa goblin. Sekecil apapun kekuatan tetaplah kekuatan. Tak lama notifikasi muncul. Semua monster telah lenyap dan dungeon akan runtuh dalam waktu 3 menit saja. Ia teringat gerbang hanya menutup jika semua monster habis. Mereka yang gagal meloloskan diri akan lenyap bersama dungeon itu. Di dekat gerbang ia melihat bocah yang tadi menangis. Lee bertanya dengan tegas, apakah ia ingin petualangannya berakhir di sini? Bocah itu bersikeras, ingin tetap bersamanya. Lee memerintahkannya pergi, tapi anak itu terus memohon dengan gigih. Frustrasi Lee memarahinya lagi. Sambil mengalokasikan 9 poin bonusnya ke kekuatan membuatnya melonjak menjadi 28. Tiba-tiba bocah itu mengungkapkan rahasia besar, bahwa mereka telah kembali ke 10 tahun di masa lalu. Ia berkata, hidupnya takkan berubah meski 10 tahun berlalu. Jadi ia ingin menjadi pahlawan sekali saja. Ia memohon untuk mengikuti Lee, memperkenalkan dirinya sebagai Kim Min-soo. Kata-katanya tentang masa depan menarik perhatian Lee. Min-soo mengaku telah berjuang melawan monster dan naga selama 1 dekade dan kini ingin melayani sang pahlawan Korea. Lee merasa anak ini menarik dan memutuskan untuk menerima loyalitasnya. Saat mereka keluar gerbang, Lee bertanya, apakah menjadi pengikut adalah satu-satunya tujuannya? Min-soo menjawab ia ingin menjadi orang kedua dan menyebut Lee sebagai yang nomor 1. Lee menantangnya untuk membuktikan ucapan itu dengan menyebutkan 10 pemain masa depan, kawan atau lawan sambil memperingatkan bahwa pengkhianatan tak akan diampuni. Min-soo setuju dan mereka bertukar kontak sebelum berpisah. 3 hari kemudian, dunia masih beradaptasi dengan fenomena regresi ini. Banyak pemain memilih diam takut dianggap gila atau sekadar berharap memulai hidup baru yang lebih baik. Tapi karena semua orang kembali ke masa lalu, tak ada yang bisa menonjol sebagai karakter utama tunggal. Media sosial penuh dengan cerita tentang dunia baru ini. Dari apartemennya, Lee memantau berita yang sedang hangat dibicarakan. Pembawa berita Yung Munong melaporkan dunia yang berubah menjadi game dan memperkenalkan Lee Dong-wook, Direktur Asosiasi Pemain Dunia. Mereka membahas kekacauan akibat regresi. Dong-wook menjelaskan ini menguntungkan manusia karena pemain kuat bisa melindungi yang lain dan memulihkan ketertiban lebih cepat. Masalah utamanya hanyalah mereka yang menjual pengetahuan masa depan demi keuntungan pribadi. Yung lalu bertanya, apakah regresi ini terhubung dengan dungeon terakhir? Karena pemain kembali ke masa lalu 3 jam setelah 21 orang memasukinya. Lee mendengarkan dan teringat dungeon terakhir muncul 10 tahun kemudian. 3 jam setelah dimasuki semua orang terlempar ke masa lalu, Yung berspekulasi itu mungkin akhir dari permainan. Saat siaran berakhir, Lee bergumam kesal pada mereka, teringat bahwa dialah pemain terkuat dulu. Lee akhirnya mengerti kenapa para pemain di toko peralatan tadi memanggilnya pahlawan. Sebuah poin bonus muncul, dan ia menebak itu karena ia memecahkan gelembung pembungkus di jendelanya. Di kehidupan lalu ia tak peduli hal remeh begini. Sekarang tindakan kecil pun memberinya hadiah. Ia dapat poin hanya karena minum air dan duduk di sofa. Totalnya naik jadi 37. Melihat angka itu, ambisi mulai membara di dadanya. Ia heran bagaimana dulu ia bisa jadi pemain terkuat Korea tanpa skill efek kupu-kupu ini. Ia belajar sejak dini bahwa yang lemah harus tunduk pada yang kuat, keyakinan yang mendorongnya mengejar kekuatan lewat uang dan pertarungan. Kini dengan jalan nyata menuju kekuatan mutlak, ia merasakan impian itu kembali menyala. Hitung mundur berita berakhir,
menampilkan patung Lee Hwa-yun Park Musang dan Cho Chol-sung pahlawan yang masuk ke dungeon terakhir. Melihat patungnya sendiri membuat Lee shock. Rasanya aneh dipuja seperti ini hanya 3 hari setelah regresi. Ia ingat dulu ia adalah tentara bayaran termahal senjata hidup yang dibeli orang untuk perang. Dulu ketenaran tak berarti baginya, tapi kini rasanya berbeda. Reporter menduga ada sesuatu di dalam dungeon itu yang memicu regresi massal. Donguk menambahkan bahwa ketiga pahlawan itu kini telah menghilang tanpa jejak. Mereka bersembunyi demi melindungi skill dan item langka mereka. Saat Yung bertanya kebenarannya, Donguk mengonfirmasi, lalu menyebutkan sebuah aturan baru yang mengejutkan. Para pahlawan yang menaklukkan penjara terakhir kini telah diampuni dari segala dosa. Lee mematikan TV muak mendengar omong kosong itu. 2 hal kini menjadi kepastian baginya. Banyak yang memburunya, tapi sekarang ia punya hak sah untuk melawan balik jaket. Terpasang saatnya beraksi. Kakinya membelah jalanan berlari menuju alun-alun Guangwaman yang tak pernah sempat ia jamah di kehidupan masa lalunya. Setiap langkah menjadi bukti bahwa takdir mulai berubah. Poin bonus ia curahkan ke kelincahan melesat naik hingga angka 52. Sambil berlari, ia merenung betapa orang lain sibuk memuja kekuatan fisik atau mana. Namun bagi Lee, jalur umum itu sudah tidak berlaku lagi. Poin bonusnya tumbuh dengan kecepatan tak wajar menjadikannya sebuah anomali. Akhirnya ia tiba di alun-alun yang padat itu. Di balik masker dan tudung jaket, ia bergumam betapa gilanya situasi ini. Jika identitas aslinya bocor, kekacauan besar pasti akan meledak. Mata tajamnya memindai kerumunan, merasakan senjata tersembunyi di mana-mana. Semua ingin terlihat garang mengubah ketenaran menjadi target buruan yang empuk. Ia menatap patung-patung megah itu. Dulu, orang-orang bersujud di hadapannya, seolah menyembah dewa penyelamat. Kini area itu sunyi senyap. Pandangannya terkunci pada patungnya sendiri yang bergelar bayangan kegelapan. Tiba-tiba seorang pemain bernama Kim Chang-bae muncul dan menghantam kepala patung itu hingga hancur. Anehnya sistem justru memberi Lee poin karena telah mengubah masa depan. Chang mendarat dan menyembunyikan senjatanya sama sekali, tak sadar siapa sosok mengerikan yang berdiri di hadapannya. Setelah merusak patung, Chang mencoba kabur. Lee mengejar, tapi dengan kelincahan di atas 50 tubuhnya terasa seringan kapas dan sulit dikendalikan. Pengejaran singkat berakhir. Lee mencengkeram lehernya dan menarik maskernya. Mata Chang terbelalak ngeri saat mengenali sang legenda. "Mau lari kemana kau?" desak Lee. Chang mencoba meraih gadanya, tapi Lee dengan sigap merampas tangan dan senjata itu. Itu senjata milik mantan juara orc. Ada peluang efek lumpuh, serta peningkatan serangan dan kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Senjata langka ini didapat hanya dalam 5 hari. Lee yakin dia anggota Gilda Cengkeraman, dipererat mengingatkan Chang bahwa Lee kini kebal hukum. Chang megap-megap, memohon ampun. Dengan dingin Lee mendesak, "Sebutkan nama dan asal gildamu sekarang." Dengan tubuh gemetar hebat, Chang mengaku dia berasal dari Gilda Jenderal. Lee memerintahkannya untuk tidak berhenti bicara. Saat Lee menyinggung proyek Lihu, terungkaplah rencana licik Gilda untuk menjara semua jurus dan pusaka yang dulu dimiliki Lee. Setelah ragu sejenak, ia mengaku target utamanya adalah jurus menghilang di penjara Likan yang akan terbuka 3 hari lagi. Ia menambahkan bahwa 100 pemain akan mengepung tempat itu, yakin bahwa Lee pasti akan datang demi jurus tersebut. Lee sadar mereka pasti para pengulang waktu. Tak lama kemudian Lee menemui Min-su untuk membahas informasi panas ini. Min-su sama sekali tak mempercayai Chang dan meminta izin untuk membereskannya, tapi Lee menolak. Min-su yakin Gilda akan bergerak lebih cepat meski Chang bilang besok. Lee tahu ada yang berbohong. Perdebatan memanas hingga Lee mencengkeram. Leher keduanya menuntut bukti nyata. Min-su menyodorkan artikel di ponselnya. Tertulis jelas, penjara Likan akan muncul tanggal 7 Januari tepat besok. Ia menjelaskan penjara itu muncul terlalu dini. Ingatlah Likan itu, monster yang jauh lebih buas daripada goblin atau orc manapun. Mereka bergerak dalam kawanan ganas, dan tak pernah ada yang berhasil membersihkan penjara itu. Dulu mereka lolos dan meratakan kota serta ribuan nyawa. Kini Lee paham mengapa tempat itu jadi legenda kelam. Kehancuran massal yang ditimbulkannya membuat semua orang gemetar ketakutan. Min-su mengingatkan dengan tegas, "Bukankah kau sendiri yang memusnahkan mereka di masa lalu?" Lee beralih ke Chang-bae. "Siapa yang menyuruhmu menghancurkan patung itu?" Chang panik dan nekat merogoh inventarisnya. Lee beraksi secepat kilat dan mengakhiri perlawanan Chang dalam satu hentakan fatal. Poin bonus muncul tandanya di masa lalu. Ia pernah mengampuni bajingan ini. Dunia berubah makin cepat gara-gara ulah para pengulang waktu. Lee berbisik pada Min-su soal strategi memakai racun untuk melawan Likan. Min-su menatapnya heran. "Kenapa kau menanyakan hal yang seharusnya sudah kau kuasai?" Lee memotong pembicaraan. "Aku tak pernah mengulang waktu." Min-su terperangah, pengetahuan masa depan tanpa kekuatan hanyalah omong kosong. Likan adalah monster level 5, dan pemain level rendah dilarang keras.
memasuki wilayah itu. Lee mengangguk sadar, ia harus segera mencapai level 5. Meski baru level 2, total point statnya sudah menembus angka 242. Berdasarkan perhitungannya, kekuatannya kini setara dengan pemain level 80. Namun Minsu mengingatkan sekuat apapun dia, sistem tetap melarang level rendah masuk. Lee mendesak, bawa aku ke tempat leveling sekarang juga. Minsu menjelaskan hanya ada penjara goblin dan orc saat ini karena gerbang baru terbuka sangat lambat. Apalagi gerbang Likan buka besok. Kebanyakan pemain meremehkan penjara lemah itu dan menganggapnya buang-buang waktu. Mereka cuma monster imut, cibir Lee. Ia menumpahkan poin bonusnya hingga kekuatan mencapai 187, memperkeras pertahanannya. Mereka tiba di sarang goblin dan orc. Sebuah batu melayang ke arahnya, tapi Lee melesat bagai bayangan dan menghabisi dua musuh sekaligus. Kecepatan dan kekuatannya mutlak tak terbendung. Sambil bertarung santai, ia bertanya pada Minsu tentang batu keahlian. Minsu menjelaskan batu itu ada di dekat jantung monster. Warnanya menentukan kelas putih, biasa ungu, langka, kuning, unik, dan merah untuk yang legendaris. Batu skill stealth dari dungeon Likan ini masuk kelas rare. Makanya benda itu memancarkan cahaya ungu yang begitu misterius. Saat Lee bertanya soal tingkatan kelas, Minsu menjelaskan kalau item rare bisa muncul berkali-kali, tapi unik dan legendary. Itu harta karun yang cuma ada satu di dunia. Ternyata skill juga bisa naik level. Dan semakin tinggi levelnya, efeknya bakal makin dahsyat. Minsu geleng kepala saat ditanya soal special skill, dan Lee langsung menutup topik itu. Kejutan terjadi keesokan harinya. Lee sudah tembus level 5. Mereka berdiri di lokasi gerbang Likan yang akan segera muncul. Wah, penonton sudah ramai berkumpul menantikan pertunjukan. Lee menyuruh Minsu jadi penonton VIP sementara. Dia akan beraksi solo melawan 100 pemain dari Guild General yang sudah menunggu. Tiket masuk dungeon cuma ada 5. Seseorang berteriak kalau disinilah Lee Huayun, sang legenda, dulu mendapatkan skill rahasianya. Dengan sombongnya perwakilan Guild General mengklaim tempat itu milik mereka. Masa bersorak yakin kemenangan sudah di tangan guild besar itu. 5 menit kemudian, hitung mundur selesai, gerbang terbuka dan Lee melesat maju secepat kilat sebelum yang lain sempat berkedip. Teriakan panik terdengar saat mereka mencoba memblokir, tapi kecepatan Lee tak tertandingi. Dia masuk duluan disusul 4 orang yang beruntung. Sistem langsung memberikan pengumuman mutlak, dungeon sudah penuh. Di luar, Minsu terpana melihat perkembangan Lee yang mustahil dicapai regresor manapun dalam 5 hari. Tapi di dalam, musuh langsung bersiap menyerang begitu melihat Lee. 3 orang mengeluarkan cambuk koki goblin untuk mengikat leher dan tangannya, sementara 1 orang melempar jaring perangkap. Taktik mereka jelas banget. Sadar tak bisa menang, adu jotos mereka main kotor untuk menjebaknya. Tapi Lee mengaktifkan skill armornya dan membalikan keadaan dalam sekejap. Saat musuh terjerat jaring sendiri, para Likan datang menyerbu dengan auman ganas. Lee malah santai menganalisis sifat amarah monster itu, sementara para pemain yang terperangkap memohon ampun dan mengaku cuma disuruh atasan. Belum sempat mereka curhat lebih panjang, para Likan sudah menerjang tanpa ampun. Dikira bakal tamat, Lee malah menghajar monster-monster itu dengan mudah. Dia ingat kalau serigala punya titik lemah yang sama dengan anjing moncongnya. Bertahun-tahun lalu, dia pernah digigit anjing pelacak saat misi dan berhasil selamat dengan mencengkeram moncong hewan itu. Dengan memori itu, dia meremas moncong Likan sampai mereka tak berkutik dan tumbang seketika. Musuh bingung kenapa tidak dihabisi sampai tuntas. Lee menjelaskan kalau semua monster lenyap, dungeon akan runtuh dan gerbang tertutup. Rencana jeniusnya adalah mengamankan batu skill itu dulu, lalu kabur diam-diam seperti hantu sebelum orang luar sadar. Saat para Likan mencoba bangkit, Lee memastikan mereka tak bisa bangun lagi dengan meremukan tulang mereka sampai hancur. Dia lalu berbalik menatap para pemain yang terikat dan menuntut nama bos yang memberi mereka perintah. Dengan gemetar mereka menyebut nama Cho Chol Sung. Lee ingat nama itu terukir di samping patungnya sendiri. Apakah Chol Sung yang mengincar skill ini? Mereka mengangguk ketakutan, tapi lucunya salah satu dari mereka malah menuduh temannya berkhianat. Drama banget. Lee langsung meremukkan bahu si pembuat onar untuk mengingatkan kalau dia tidak sedang ingin bermain games. Dia kenal betul Cho Chol Sung, ketua guild yang dulu pernah bertarung di sisinya di dungeon terakhir. Meski satu tim, mereka bukan teman sejati. Jadi saat orang itu jadi musuh sekarang, Lee sama sekali tak merasa sakit hati. Dia tahu dunia ini panggung kepentingan pribadi. Lee lalu sadar setiap ada Likan yang tumbang yang baru, langsung muncul menjaga populasi tetap stabil. Dungeon ini membatasi 25 entitas sekaligus aturan main, yang sangat menguntungkan baginya. Dia melepas ikatan musuh, dan bergumam kalau Chol Sung pasti paham resiko anak buahnya, lalu melempar mereka ke arah Likan yang kelaparan. Karena slot pemain berkurang, musuh baru masuk dan langsung shock berat melihat nasib tragis rekan mereka sebelumnya. Amarah membuat mereka menyerang buta. Tapi Lee dengan santai melumpuhkan dan mengikat mereka semua seperti paket kiriman. Saat diinterogasi soal lokasi batu skill, akhirnya ada yang membocorkan
Targetnya adalah Li Kan dengan alis putih. Rasa takut membuat mereka sangat kooperatif. Li menemukan target yang terluka itu dan langsung mengambil paksa apa yang dia cari tanpa ragu. Sambil membersihkan diri dia, berpikir tugas kotor, dan menjijikan begini harusnya jatah Minsu di masa depan. Akhirnya batu skill stealth ada di tangan para tawanan berbisik iri, karena itu skill legendaris yang dipakai pahlawan masa depan. Sempat terlintas godaan di benak Li untuk menjual batu itu demi kekayaan melimpah. Tapi dia segera membuang pikiran itu. Sejak game ini dimulai, kekuatan adalah segalanya. Dia ingat masa kecilnya yang keras dan perang yang dia lalui. Kekuatan sejati sudah di depan mata, dan dia akan menggunakannya untuk mengukir sejarah baru yang lebih epik. Dia menelan batu itu tapi sial, sistem menolak karena skill terkunci sampai level 10. Padahal dia baru level 6. Pantang menyerah, dia menggunakan 102 poin bonusnya untuk menaikkan strength sampai angka 289. Dia sadar pasukan guild masih mengepung di luar dan nekat keluar sekarang sama saja mencari masalah. Strategi amannya: sisakan satu Li Kan agar dungeon tetap buka. Monster baru akan terus muncul, jadi ini tempat latihan gratis untuk menjadi monster yang sesungguhnya. Dia menahan kekuatannya yang meluap-luap agar monster itu tidak langsung hancur berkeping-keping. Setelah pertarungan yang stabil akhirnya, level 10 tercapai. Skill menghilang pun terbuka. Dia segera mengaktifkannya, tapi ada yang aneh. Hanya tangannya yang tembus pandang sementara pakaiannya masih terlihat jelas. Para pemain lain menjelaskan bahwa pakaian baru akan ikut lenyap di level tinggi. Li memeriksa jendela statusnya melihat bar progres yang menjanjikan di samping setiap skill. Ketika mereka memastikan bahwa mode tak terlihat sempurna, baru dimulai di level 2. Tanpa ragu, dia melucuti pakaiannya dan mengaktifkan skill itu lagi lenyap sepenuhnya dari pandangan. Dia sadar para pemain ini mengincar skill legendaris yang pernah dia miliki di kehidupan sebelumnya. Jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka pasti sudah menghabisinya demi merebut kekuatan itu. Saat dia bersiap pergi, para Li Kan mengepung pemain lain yang memohon ampun. Li hanya menyuruh mereka diam dan berlalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Di luar gerbang kerumunan, menyadari portal telah terbuka kembali. Bisik-bisik terdengar menebak siapa yang telah tumbang dan siapa mangsa berikutnya. Di saat yang sama, Li melangkah keluar dalam mode tak terlihat. Mengamati kerumunan yang gelisah, dia bergumam bahwa pemandangan ini cukup menarik untuk ditonton. Tiba-tiba dia menepuk bahu Minsu menyuruhnya diam, lalu menunjuk taksi yang siap membawa mereka pergi dari kekacauan itu. Kemudian sambil menelusuri berita Li, membaca laporan panas tentang kembalinya dia dan insiden di dungeon Li Kan. Judul utama menyebut metode berburunya sangat mengejutkan, memperlihatkan tubuh 8 anggota General Guild yang telah tak bernyawa akibat serangan Li Kan. Minsu dengan antusias menunjukkan siaran langsung di mana para pembawa berita sedang heboh membahas kemunculan Li. Salah satu dari mereka menyinggung ketenangan Li di kehidupan sebelumnya saat dia mengacungkan jari tengah ke arah reporter dan menjadi simbol perlawanan yang ikonik. Kini mereka berdebat panas, apakah ketenarannya hanya karena sikap berani itu, atau ada kekuatan tersembunyi lainnya. Diskusi berubah serius ketika Park Jang-sik, ketua asosiasi teknologi, dan skill pemain bergabung dalam siaran tersebut. Dia mengklaim bahwa saat Li muncul di dungeon Li Kan, permainan ini sejatinya sudah tamat. Pernyataan itu memicu kemarahan publik, bahkan Li pun terkejut mendengarnya. Para pembawa berita menuduh Jang-sik menyebarkan kebingungan, namun pria itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia menjelaskan bahwa timnya telah meneliti mayat Li Kan dan menemukan setiap tengkorak hancur hanya dengan satu serangan telak. Mengingat kerasnya tulang Li Kan, kekuatan sebesar itu hanya bisa dihasilkan oleh pemain level 40 yang memusatkan semua poin pada kekuatan fisik. Ketika ditanya soal peralatan khusus, Jang-sik membantah keras, menegaskan tidak ada item yang diketahui bisa menghasilkan kerusakan sedahsyat itu. Mengangkat kepala Li Kan, dia menunjuk lukanya dan mengklaim Li Huayun menghancurkan tengkorak mereka hanya dengan sentikan jari. Sebagian tertawa, sebagian menuntutnya mundur. Li menyadari bahwa mereka yang menyangkal ucapan Jang-sik adalah orang-orang kaya, para ketua guild, asosiasi dan industri yang meraup untung besar dari permainan ini. Mereka takut kebenaran akan menghancurkan moral dan memangkas keuntungan mereka. Jang-sik menutup dengan berkata, jika permainan mencapai tahap akhir lagi, Li pasti akan menjadi salah satu pahlawan yang menyelesaikannya. Para pembawa berita menepis klaimnya, meski ada satu yang bercanda menghubungkan gestur masa lalu Li dengan kekuatannya saat ini. Li bergumam tak percaya melihat kualitas pembawa berita itu. Dia merenung bahwa jalannya kini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Hanya kekuatannya yang tetap sama. Dia sadar tanpa level yang tinggi statistik saja, tidak akan berguna maksimal. Dia sempat terhalang masuk dungeon Li Kan, atau menggunakan skill menghilang karena batas level. Untuk menjadi lebih kuat, dia butuh lebih banyak pengalaman. Dengan tekad bulat, Li mulai berburu Li Kan di dungeon lain untuk mengasah kemampuannya. Apa yang dulu terasa memuaskan, kini terasa hambar. Dia bergumam bosan dan menginginkan tantangan baru. Minsu memperingatkan tempat ini masih yang terbaik,
Tapi Lee menanyakan dungeon berikutnya. Minsu menyebutkan tentang dungeon monyet biru level 14, meski belum ada pemain yang bisa memasukinya, karena baru 5 hari berlalu. Lee melihat peluang emas. Jika tak ada yang masuk monyet biru itu akan keluar dengan sendirinya. Minsu teringat betapa berbahayanya mereka di kehidupan lalu. Lee mengakui risikonya namun kepercayaan dirinya tak tergoyahkan. Dengan poin bonus setara hasil kerja keras, 100 level pemain biasa, dia yakin bahwa di hadapan kekuatan sejati, monster apapun tak berarti. Mereka yang tidak bangkit sebagai pemain, tidak mengalami regresi waktu seperti dirinya. Namun mereka tahu, monyet biru akan segera muncul dan menghancurkan segalanya. Itulah mengapa jalanan kini sunyi senyap. 6 hari setelah permainan dimulai, belum ada yang cukup kuat menghadapi monster itu. Lee dan Minsu melangkah masuk ke parkiran bawah tanah yang diselimuti keheningan berat. Minsu mengakui dia hanya pernah melihat monyet biru di berita, tapi dia tahu betapa mengerikannya makhluk itu. Mereka berada di atas level 10 punya serangan jarak jauh dan bisa meniru manusia. Tiba-tiba klakson mobil bergema. Minsu menduga para monster sedang bermain-main. Lee menyadari satu hal, dengan tajam para monster itu sudah lolos dari gerbang. Dia membuka jendela status, memindahkan seluruh 250, 1 poin bonus kekelincahan, menaikkannya menjadi 578. Dalam sekejap mata dia melesat lenyap menuju para monster. Minsu terbelalak tak percaya tahu satu pukulan saja bisa mengakhiri hidupnya. Namun Lee, dia membelah barisan monster itu dengan kemudahan yang menakutkan. Usaha monster itu untuk mundur gagal total karena aturan melarang mereka masuk kembali ke dungeon. Lee melihat ketakutan di mata mereka, ketakutan yang sama seperti manusia saat ajal mendekat. Minsu merasa aneh melihat makhluk yang dulu ditakuti umat manusia, kini lari terbirit-birit dalam teror. Dengan seringai penuh percaya diri Lee, memburu mereka tanpa ampun, dia tahu terus menaikkan level adalah satu-satunya cara bertahan di permainan ini. Tanpa level tinggi, akses ke dungeon dan skill hanyalah mimpi. Saat layar status muncul angka fantastis, terlihat level 17 dengan 202 poin bonus. Minsu ternganga tak percaya pencapaian gila ini diraih hanya dalam 6 hari. Namun tubuh Lee mulai menjerit kelelahan. Stamina yang rendah tak sanggup mengimbangi kecepatan dewanya. Lee menumpahkan semua poin ke stamina hingga angka 213, lalu kembali mengamuk. Para monyet biru menghujani dengan puing-puing, tapi bagi Lee itu tak lebih dari gangguan kecil yang tak berarti. Saat musuh terakhir tumbang, Minsu merinding. Jika dunia melihat kekuatan ini, akal sehat mereka pasti hancur. Tapi Lee lupa. Kamera pengawas merekam semuanya. Berdiri di ambang gerbang dimensi Minsu, menyarankan langkah drastis hancurkan gerbang itu sekarang juga. Dia menjelaskan membiarkannya terbuka hanya akan mengundang monster lemah dan menjadikannya ladang farming, menghambat kedatangan raja monster yang sebenarnya. Lee setuju pengalaman dari monyet-monyet ini sudah tak terasa lagi. Dia di sini hanya karena dungeon tingkat tinggi belum menampakkan diri. Minsu menambahkan hukum alam baru selesaikan satu yang lebih kuat akan datang. Umat manusia takkan membiarkan gerbang lemah tersisa. Lee tertegun sejenak. Jadi semakin cepat kita menang, semakin berat beban yang harus dipikul dunia ini. Minsu mengangguk mantap. Level 14 dalam 6 hari adalah rekor gila. Dibanding 1 bulan di kehidupan lalu, dia lalu menunjukkan aplikasi rahasia para pemain elit. Waktu penyelesaian tercepat akan tercatat abadi. Dan para pemain top akan dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Mendengar itu, mata Lee berbinar. Dia memutuskan memakai nama sandi Fearless, sang pemberani, tanpa rasa takut. Minsu setuju dan mengunggahnya. Dalam sekejap forum internet meledak, antara kekaguman dan teror menyambut kedatangan dungeon level 15. Sementara itu, di pengungsian yang suram mata, tertuju pada layar, seorang gadis kecil bertanya lirih, "Ibu, kapan kita bisa pulang?" Sang ibu menahan tangis memprediksi 29 hari lagi. Tiba-tiba teriakan menggema, dungeon telah ditaklukkan. Awalnya tak ada yang percaya hingga layar menampilkan aksi heroik Lee, menaklukkan para monyet biru sorak-sorai, harapan pun pecah memenuhi ruangan. Di dunia maya nama Fearless menjadi misteri terbesar. Tak ada yang tahu wajahnya, tapi bagi mereka itu tak penting lagi. Bagi dunia pahlawan baru telah lahir, sementara sang legenda berjalan santai di jalanan sepi, mengenang masa lalu bersama sahabatnya. Sahabatnya teringat dulu, dungeon level 15 butuh waktu 41 hari untuk runtuh setelah permainan dimulai. Itu pun terjadi di Jepang oleh monster kuda mata merah. Korea dulu tak ada satupun ksatria yang cukup kuat menyentuhnya. Saat Lee bertanya target berikutnya, jawabannya membuat bulu kuduk berdiri. Beruang raksasa level 15. Minsu menjelaskan monster di bawah level 20 hanyalah pemanasan tanpa skill khusus, meski yang level tinggi memang butuh waktu ekstra. Dia ingat betul ada jeda waktu yang menyiksa selama 71 hari antara penaklukan level 19 dan 20. 300 km jalan kaki, keluh temannya. Tapi bagi Lee, setiap langkah adalah ladang poin bonus yang sangat berharga. Minsu terdiam menyadari filosofi sederhana itu, bahkan tindakan terkecil hari ini bisa mengguncang masa depan.
Sekedar menjatuhkan pena atau menghindari serangga bisa mengubah takdir. Lee melangkah pasti sadar dia sedang menulis ulang sejarah. Tiba-tiba klakson truk memekakan telinga. Pengemudi kasar berteriak penuh amarah, memerintahkan mereka menyingkir dari jalan. Lee menjawab dengan dingin, tapi pria itu justru makin menekan gas. Kilatan emosi melintas di mata Lee, dan sebelum Min Su sadar Lee lenyap dalam sekejap. Dia sudah mencegat truk itu. Tatapannya tajam menusuk jiwa, kendalikan amarahmu, atau kau takkan melihat matahari esok hari. Nyali pengemudi itu ciut seketika, dan meminta maaf. Lee melepaskannya memilih ketenangan seorang kesatria daripada meladeni emosi sesaat. Perjalanan berlanjut. Lee sadar dungeon terbuka makin cepat memberinya celah emas untuk meninggalkan level pemain lain jauh di belakang. Mereka yang hanya mengandalkan ingatan masa lalu, mulai kehilangan taring sementara Lee berevolusi menjadi kekuatan yang tak terbendung. Adegan berpindah ke arena maut level 15. Seekor beruang raksasa berdiri menjulang, bagai gunung menutupi cahaya di hadapan Lee. Lee tahu waktu menipis. Begitu monster level 20 muncul dengan skill magis mereka, dia harus sudah menjadi tak terkalahkan. Cakar raksasa mengayun Lee, meliuk menghindar berlari menaiki lengan monster itu, dan dengan satu hentakan tenaga dalam sang raksasa pun roboh. Pasukan buas lainnya menyerbu, tapi Lee menyapu mereka semua. Sementara itu, dunia maya gempar berdebat tentang identitas sang penakluk level 14. Itu pasti Lee Huayun, seru satu netizen. Bukan itu pasti Park Musang, bantah yang lain dengan sengit. Min Su membawa kabar mengejutkan dungeon level 16, sudah tembus oleh Poison Choi alias Choi Chulong. Wajah yang tak asing dari masa lalu mereka. Lee menyipitkan mata. Si licik itu pasti mendapatkan skill langka warisan masa lalunya lebih awal dari perkiraan. Choi Chulong, sang raja racun pemimpin guild jenderal yang pernah menguasai seluruh Korea dengan tangan besi. Ingatan pahit kembali saat Choi mencoba merampas skill stealth miliknya. Tekad Lee membara dia harus bergerak lebih cepat. Ingat belati hitamnya, Kak? Tanya Min Su. Senjata legendaris bekas milik macan emas level 20 yang mematikan itu. Lee menepis bayangan itu. Fokusnya hanya satu menjadi yang terkuat. Min Su melirik data dungeon level 17 dan 18 sudah runtuh di tanggal 9 dan 10 Januari. Baru saja melangkah keluar dari dungeon, Lee tak membuang waktu dan langsung menanyakan target berikutnya. Dungeon level 19 ada di dekat stasiun Gangnam dan level 21 akan terbuka di Taman Yulong Bundong. Lee memperkirakan butuh 30 menit untuk sampai ke sana jika jalanan lancar. Temannya bernapas lega karena area itu sepi penduduk, namun Lee mengingatkan bahwa keramaian takkan menjadi masalah, karena tak ada yang bisa masuk selain dirinya. Hanya dia sang terpilih yang bisa mengklaim senjata itu kembali. Kini, di level 21, Lee menggenggam 744 poin bonus. Tanpa ragu, ia menumpahkan seluruh poin itu ke dalam status kekuatan, melonjakkan angkanya hingga 1033. Layar sistem berkedip mengumumkan bahwa kekuatannya telah menembus angka 1000 untuk pertama kalinya. Gelar Raja Kekuatan kini menjadi miliknya lengkap dengan skill baru bernama Petrifikasi, yang mampu membekukan lawan selama 3 detik. Lee langsung menguji skill mengerikan itu pada temannya, dan hasilnya sungguh luar biasa. Temannya bahkan menyandingkan kekuatan Lee dengan Yang Xiang, sang kaisar Tiongkok legendaris yang pernah memimpin seluruh pemain dan menaklukkan dungeon tak terhitung jumlahnya. Lee penasaran apakah skill barunya setara dengan milik sang kaisar, dan temannya mengangguk yakin, tanpa keraguan sedikit pun. Dengan tatapan tajam, Lee memerintahkan temannya untuk pergi ke Taman Yuldong dan memantau siapa saja yang berkumpul sementara ia akan membereskan dungeon level 19 di stasiun Gangnam. Min Su setuju dan berjanji akan memberi kabar jika ada hal mencurigakan. Mereka pun berpisah melesat menuju misi masing-masing layaknya pahlawan dalam komik aksi. Lee berdiri tegak di depan gerbang level 19 sadar bahwa ia harus menaklukkan tempat ini demi membuka kunci dungeon macan tutul emas level 20. Pemandangan di depannya dipenuhi oleh gerombolan tikus tanah berwarna merah menyala. Ia teringat aturan mainnya gerbang level 20 baru akan terbuka setelah dungeon level 19 rata dengan tanah. Karena tak ada orang lain yang sanggup, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Para tentara sibuk mengevakuasi warga di sekitar area. Salah satu dari mereka menahan langkah Lee dan meminta kartu identitas yang tentu saja tidak dimilikinya. Tiba-tiba seekor tikus tanah menerobos keluar dari aspal para tentara memberondongnya dengan peluru, namun timah panas itu sama sekali tak mempan. Tentara itu mendesaknya untuk lari tapi dengan tenang. Lee menjelaskan bahwa senjata api hanyalah mainan bagi monster semacam ini. Saat ditanya apakah dia seorang pemain, Lee hanya mengangguk pelan. Satu lagi tikus tanah muncul di belakang mereka. Dengan refleks kilat, Lee mengaktifkan skill petrifikasi, membekukan monster itu di udara, lalu menghancurkan lehernya dalam sekejap. Terbelalak melihat kekuatan itu, sang tentara langsung minggir memberi jalan. Lee pun melangkah masuk matanya, memindai setiap sudut dungeon. Tikus-tikus ini bukan cuma kuat tapi juga licik karena bersembunyi jauh di bawah tanah. Sadar tak mungkin menggali satu persatu, Lee
mengeluarkan bulu monyet biru dari inventarisnya. Ia membakarnya melepaskan asap beracun yang menyebar ke seluruh liang, memaksa para monster itu keluar karena tak tahan dengan aromanya. Begitu mereka muncul ke permukaan Lee, menghabisi mereka satu persatu dengan mudah. Dalam sekejap ke-15 monster itu telah terkapar tak berdaya. Pesan sistem muncul menyatakan dungeon telah bersih dan gerbang akan runtuh dalam 3 menit. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Minsu memberi kabar buruk bahwa para wartawan telah mengepung dungeon macan tutul emas. Lee menyuruhnya mengusir mereka dan berkata, ia akan segera tiba di lokasi. Minsu merasa aneh karena serikat besar belum menampakkan batang hidungnya padahal mereka tahu tentang skill menghilang milik Lee. Lee menyimpulkan mereka sengaja menghindar karena tahu berurusan dengannya sama saja mencari masalah besar. Lee meninggalkan para tentara dan tancap gas menuju Taman Yulong. Sesampainya di sana, lautan manusia menyambutnya. Dengan wajah kesal, ia menelepon Minsu mengingatkan tugasnya untuk mensterilkan area. Minsu membela diri mengatakan tak ada yang mau mendengarkannya. Lee pun keluar dari mobil siap membereskan kekacauan ini dengan tangannya sendiri. Begitu para wartawan melihatnya, mereka menyerbu seperti air bah sambil meneriakkan namanya. Pertanyaan bertubi-tubi menyerang. Bahkan ada yang menyalahkannya karena menurunkan moral pemain lain. Ada juga yang menuduhnya membuat kekacauan dengan kecepatan penyelesaian dungeon yang tidak masuk akal. Di sisi lain, beberapa penggemar justru memohon tanda tangan dan foto. Kebisingan ini membuat telinganya sakit. Setelah bertahun-tahun ditempa dalam medan perang, ia jauh lebih menghargai keheningan. Ia menatap kerumunan itu dengan dingin dan menyatakan bahwa menjadi lemah bukanlah dosa, tapi menyalahkan orang lain atas kelemahan itu adalah tindakan pengecut yang pantas mendapat hukuman. Kata-katanya yang tajam membungkam kerumunan sesaat. Namun seorang wartawan mengungkit nama Boward, pemain Kanada yang pernah masuk ke dungeon terakhir. Boward pernah meremehkan Lee, mengatakan bahwa meski Lee kuat sekarang, ia akan menjadi yang terlemah di antara pemain level atas nantinya. Lee bertanya stasiun TV mana yang punya rating tertinggi. Saat mereka menunjuk satu kamera, ia berbalik mengacungkan jari tengahnya dengan penuh gaya, mengirim pesan manis untuk Boward. Tanpa menoleh lagi, Lee melangkah masuk ke dungeon macan tutul emas, di mana 7 binatang buas telah menanti. Dungeon ini hanya mengizinkan 2 pemain masuk dan memiliki tingkat kesulitan. B+ terkenal sering memberikan item langka. Ia ingat betul bahwa memburu monster-monster ini biasanya butuh kerja sama 2 pemain hebat dan dungeon kelas B+ tidak pernah ramah. Salah satu macan tutul mengaum keras, membuat tubuhnya kaku seketika. Lee sudah menduganya auman itu memang menyegel skill lawan untuk sementara waktu. Tanpa skill andalannya, ia harus bertarung dengan cara manual. Saat satu macan menerjang, ia menghindar tipis, sadar bahwa satu goresan saja bisa berakibat fatal bagi nyawanya. Begitu efek auman hilang, ia mengaktifkan mode menghilang bergerak tak kasat mata di tengah medan tempur. Dari balik bayang-bayang, ia menyerang dengan kecepatan kilat, mengandalkan presisi daripada pertahanan. Ia sadar teknik kuncian adalah satu-satunya jalan. Ia menangkap satu macan dan membantingnya ke tanah dengan brutal. Pertarungan berjalan alot, namun ketangguhannya tak tertandingi. Akhirnya ketujuh monster itu tumbang satu persatu. Pesan kemenangan muncul di layar sistem, dan ia segera mengecek inventarisnya. Di sana tersimpan sebuah belati bernama belati kehancuran. Deskripsinya sungguh menggoda. Senjata itu mampu menyalurkan energi dari setiap skill penggunanya dengan sempurna. Lee menggenggamnya, merasakan energi dahsyat bergejolak. Meski status item itu belum terukir, saat armor aktif belati itu beresonansi menyerap skill yang sama. Dalam sekejap ia dan senjatanya lenyap dari pandangan, menyatu dengan bayangan. Bila ini akan berevolusi bersamanya, bangkit kembali seperti legenda masa lalu. Puas dengan hasilnya, ia beranjak pergi saat gerbang dungeon mulai runtuh menjadi debu cahaya. Tapi di luar, monster lain sudah menunggu, lautan wartawan. Dan blitz kamera menyilaukan, mereka berteriak histeris, menanyakan Fearless, dan senjatanya tanpa henti. Berisik sekali, kepalaku rasanya mau pecah. Minsu muncul dengan wajah memelas minta maaf karena gagal menahan gelombang massa. Tak apa kawan, kau kan belum punya kuasa untuk menghentikan tsunami ini. Tapi tunggu, ada yang aneh. Halaman ini kosong melompong dari pemain lain. Biasanya para hyena akan berebut ingin menjara sisa-sisa, tapi kali ini sepi. Firasatku jadi tak enak, ada apa ini? Tiba-tiba seorang reporter bertanya lantang, kapan Anda akan mendapatkan mata dewa? Mapu. Lee terdiam bingung. Mata dewa skill apa itu? Minsu memberi kode panik. Itu ternyata skill legendaris Lee di kehidupan lalu. Tapi terlambat, para wartawan makin agresif menuntut info level dan status. Dengan santai Lee menjawab, level 24, kekuatan 1033. Seketika hening mencekam melanda kerumunan. Ia menegaskan hukum tak berlaku baginya. Ganggu aku lagi, kuratakan kalian semua. Esoknya seluruh dunia gempar bukan main. Koran-koran memuja kelahiran dewa baru dan menertawakan Boward yang dulu sombong. Roda nasib berputar begitu cepat. Berita lain melaporkan,
Dungeon macan emas rata dengan tanah kurang dari 40 menit. Rekor gila macam apa ini? Pemerintah panik, bahkan negara tetangga menyebutnya ancaman global. Semua membahas sikap dinginnya yang menolak media mentah-mentah. Kembali ke markas Lee langsung menodong Minsu di ruang tengah. Jelaskan soal mata dewa itu, sekarang juga. Minsu menjelaskan itu skill curang milik Lee dulu. Bisa mengintip status dan isi tas lawan. Benar-benar kemampuan unik tanpa tanding. Bukan cuma kuat skill itu, bisa berevolusi lewat kebangkitan kedua berubah wujud, menjadi sesuatu yang jauh lebih agung. Minsu memprediksi di tingkat tinggi bahkan detak jantung musuh pun terlihat presisi tempur yang mutlak, tak ada gerakan yang bisa lolos. Lee menyeringai antusias. Jadi di mana aku bisa mengambil kembali milikku itu? Minsu membuka database pemain. Kita lacak lewat rekor dungeon, meski tak sempurna ini peta harta karun terbaik kita. Lee sadar waktu adalah musuh. Banyak pemain yang kembali ke masa lalu, pasti sedang memburu harta karun yang sama. Dari Kroco sampai guild raksasa semua menginginkannya. Minsu mengingatkan, bos dulu kau itu legenda, semua orang membicarakanmu. Rumor, Project Lee Huayun menyebar bak api guild besar mulai membedah rekor dungeon terakhir demi meniru jejak langkahmu. Lee heran, mereka tahu bakal ada regresi. Minsu menggeleng. Bukan data itu dikumpulkan untuk rencana melenyapkanmu. Guild licik itu mencatat tiap pemain kuat, melacak dari mana asal item mereka, lalu menyusun skenario pencurian dan pembungkaman. Ingat Guild General. Mereka pernah menyergapmu dengan jaring dan cambuk demi mencuri skill menghilang itu. Meski gagal, mata mereka tak pernah lepas darimu. Catatan itu kini jadi peta jalan menuju kekuatan masa lalumu. Minsu tertunduk malu mengakui guildnya dulu, juga melakukan hal kotor yang sama. Di dunia ini, skill dan item adalah segalanya. Melenyapkan saingan sudah jadi hukum alam demi bertahan hidup. Cukup lihat gerbang mana yang runtuh, mereka bisa menebak skill baru apa yang lahir dari sana. Lee teringat rival lamanya Raja Racun Choi Chol-sung. Orang itu pasti sudah tahu, dan kini mengincar hadiah utamanya mata dewa. Mereka pasti curi start dengan ingatan masa depan untuk menimpa senjata kuat lebih awal-awal sih. Tebak Minsu cemas. Lee setuju, tapi ada alasan taktis kenapa mereka tak menyentuh dungeon macan emas. Ada dua skenario. Pertama, biarkan Lee menggemukkan diri. Dengan item baru mereka rampas semuanya sekaligus. Kedua, ketakutan murni. Kekuatan Lee sudah membuat nyali mereka ciut, tak ada yang berani menatap matanya lagi. Lee mengecek papan skor. Terlihat ED, Poison Choi, baru saja meratakan dungeon orc hitam level 21. Rajin juga dia. Dulu nama pemain asing mendominasi, tapi di level 20 ke atas, cuma ada Lee dan Choi Chol-sung. Duel raksasa dimulai. Kini Lee level 25. Ratusan poin bonus, ia tumpahkan semua ke konsentrasi, angkanya melesat jadi 733. Ia bergumam, belum ada yang layak bergelar kaisar. Syaratnya gila satu status harus tembus 1000 poin. Dulu saat Lee menembus batas itu, ia bergelar Raja Kekuatan dan mewarisi skill membatu milik Kaisar Yongseong. Dengan dungeon level rendah saat ini, mustahil ada orang lain yang bisa menyentuh level dewa itu sekarang. Minsu mengangguk, paham pilihan cerdas konsentrasi adalah kunci kemenangan. Lee menjelaskan, ini bukan cuma soal fokus, ini soal akurasi hindaran dan insting tempur. Tanpa ini, kekuatan besarku sia-sia. Saat ditanya soal, mana Lee tertawa remeh. Habis tidak mungkin, kontrolku sudah sempurna. Lee memantapkan hati jurus stealth menjadi target latihan berikutnya demi menyempurnakan kemampuan. Temannya menyarankan adu otot lebih cepat, tapi Lee tersenyum tipis. Karena baginya informasi dan infiltrasi jauh lebih berharga daripada sekadar kekuatan kasar. Targetnya sudah jelas, ia harus menaikkan level jurus itu ke tingkat 2 sebelum menyusup ke markas besar guild. Baru melangkah keluar, temannya langsung mengomel soal pakaian Lee yang terlalu polos, lalu menyeretnya ke butik khusus para hunter agar tampil lebih sangar. Sang pemilik toko langsung mengenali aura sang pahlawan dan dengan hormat memberikan setelan terbaik sebagai hadiah. Lee menerima dengan senyum geli, dan kini dengan penampilan baru yang gagah, ia kembali bertanya tentang rahasia melatih jurus menghilang. Sang teman menjelaskan bak seorang guru kuncinya ada pada pemahaman mendalam dan repetisi penggunaan skill tanpa henti. Aksi-aksi spesifik akan memicu notifikasi sistem tanda bahwa kemampuannya sedang bertumbuh selangkah demi selangkah. Lee sadar para regresor lain pasti sudah tahu rahasia ini. Jadi tanpa buang waktu mereka melangkah masuk ke sarang goblin dan orc. Goblin terlalu lemah baginya, jadi Lee mengincar para orc dan mulai bereksperimen dengan jurus bayangannya saat raungan monster terdengar. Memakai armor, ternyata gagal total. Jadi Lee kembali ke strategi awal menebas titik vital, dan ting kemahirannya pun meningkat. Polanya sudah ketemu Lee, terus berburu dalam bayangan hingga akhirnya level 2 berhasil diraih dengan gemilang. Kini apapun yang menyentuh kulitnya bisa menjadi transparan sesuai aliran. Mana dan dengan puas Lee menanyakan lokasi target berikutnya. Lokasinya di Cheongdam, distrik Gangnam,
membuat Lee tersenyum sinis karena markas musuh ternyata berada di kawasan elit yang mewah. Dalam mode menghilang, Lee berdiri tepat di depan markas saat dua anggota guild lewat tanpa sadar mengeluh soal kekacauan yang dibuat oleh sang tokoh utama. Satu orang menggerutu soal pura-pura jadi pahlawan demi uang, sementara temannya panik menyuruhnya diam agar tak terdengar. Saat kartu akses ditempel ke gerbang, Lee menyelinap masuk bagaikan hantu tepat di belakang punggung mereka. Seseorang sempat merinding merasakan hawa aneh, tapi mengabaikannya, sementara Lee menghela napas lega saat pengumuman rapat terdengar. Tepat pukul 9.30, Lee mengikuti arus menuju ruang konferensi sambil tetap bersembunyi dalam selubung gaibnya. Rapat dimulai tanggal 14 Januari, dan seorang rank A- melapor bahwa sang ketua absen karena sibuk menaklukkan dungeon level 23. Anggota yang lain tampak cemas, memikirkan kondisi pemimpin mereka yang sedang berjuang di sana. Tiba-tiba rank B- dengan lantang berseru bahwa mata dewa akan segera jadi milik mereka, membuat Lee mencatat istilah keramat itu baik-baik. Topik beralih ke perburuan Lihu. Mereka frustrasi karena nama itu selalu menghantui rapat, tapi sosoknya tak pernah bisa ditemukan. Wakil ketua Hansung pesimis bisa menangkapnya, sementara Lee tersenyum geli karena padahal ia sedang duduk manis tepat di samping mereka. Hansung menambahkan dengan putus asa, kehilangan jurus bayangan belati pusaka dan mata dewa akan menjadi akhir bagi kejayaan guild mereka. Pimpinan rapat yakin Lee akan muncul demi mata dewa, namun seorang eksekutif membantah karena kekuatan Lee sudah di luar nalar manusia. Ia mengibaskan koran dengan tangan gemetar. Angka kekuatan 1030, tiga itu mustahil dicapai oleh orang biasa. Hansung mencibir dingin menganggap itu hanya gertakan murahan untuk menakuti mereka dan menuntut rencana yang nyata. Dokumen dibuka mengungkap sejarah kelam di mana Lee pernah merebut mata dewa di dungeon Black Ogre level 34 dan melenyapkan 4 anggota mereka. Ia meminta mereka yang tumbang di masa depan untuk angkat tangan, dan 4 orang itu merespons dengan wajah pucat pasi. Lee menatap mereka dingin mengingat takdir mereka, sementara Yukjun menjelaskan dungeon itu menyimpan skill langka yang diincar tuan mereka. Dulu mereka meremehkan Lee sebagai pemain lemah, sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kehancuran mereka sendiri. Suara mereka bergetar penuh ketakutan. Park bahkan mengaku memori kelam itu masih membuatnya merinding hingga ke tulang. Eukjun menegaskan bahwa mata dewa yang legendaris pasti muncul di sana, dan ingatan regresi ini adalah kunci kemenangan mutlak mereka. Lee melirik dokumen itu, diam-diam menghafal lokasi dan kelemahan monster dalam sekejap mata sebagai informasi emas. Rencana besar disusun. Sang ketua akan turun tangan langsung menyergap Lee dan merebut pusaka itu dengan memanfaatkan pengetahuan eksklusif mereka. Lalu sebuah usulan mengerikan terucap. Mereka berencana menggunakan SA2 pada para Black Ogre yang ganas. Seseorang memprotes keras karena obat itu terlarang, tapi Eukjun bersikeras bahwa ini satu-satunya cara menghentikan monster bernama Lee. Park menambahkan dengan semangat buta bahwa mereka akan mendukung sang ketua dan pulang membawa kemenangan. Dari balik bayangan Lee, membatin dingin apakah mereka siap mengulang takdir kelam yang sama lagi, karena imajinasi manusia memang tak ada batasnya. Bahkan saat monster mengancam dunia manusia, justru meneliti jasad mereka demi bertahan hidup karena material asing ini tak ada di bumi. Ada yang lebih keras dari baja, namun ringan, ada yang membara abadi, dan semua itu ditempa menjadi senjata harapan. Penemuan ini memajukan teknologi, namun nafsu serakah melahirkan sisi gelap. Salah satunya adalah obat terlarang SA2. Lee mengirim pesan singkat pada temannya dan balasannya penuh kepanikan, memperingatkan bahwa benda itu dilarang keras oleh Asosiasi Dunia. Saat Lee bertanya fungsinya, jawaban itu membuat bulu kuduk berdiri, karena obat itu memicu amukan kekuatan monster hingga batas maksimal. Bayangkan ini, sebuah uji coba mengubah goblin biasa menjadi monster ganas yang mampu menumbangkan macan tutul emas level 20. Ramuan itu awalnya senjata rahasia untuk melepas monster di tanah musuh, tapi malah membawa kekacauan. Banyak prajurit dan pemain tumbang oleh makhluk yang seharusnya lemah. Di markas serikat Lee Yujin mengungkap rahasia SA2 yang bertahan 24 jam. Saat Lee Hayun muncul di gerbang ogre hitam, mereka akan menyuntik monster itu hingga level 100. Setelah menaklukkan pahlawan itu, mereka berencana merampas segalanya termasuk mata dewa yang legendaris. Hansung setuju tapi memperingatkan satu kata bocor serikat ini, tamat riwayatnya. Dia menegaskan betapa berharganya mata dewa itu, mendesak semua orang untuk bertambah kuat sebelum menghadapi ogre hitam level 33. Yujin mengangguk setuju, matanya berbinar licik saat berterima kasih atas dukungan mereka. Gawat, tiba-tiba Lee menerima peringatan sistem. Mode menghilangnya akan segera padam karena kehabisan mana. Dengan panik karena salah strategi, dia langsung menumpahkan 240, 3 poin bonus kemana melesatkannya. Jadi 340, Yujin tersentak merasakan lonjakan itu. Guang Ho mengira itu angin lalu,
Tapi Eugene bersikeras, dia merasakan aliran mana yang dahsyat mengalir di ruangan itu. Sebelum kecurigaan meledak pintu terbuka, Ketua Serikat Cho Chol Sung melangkah masuk dan atmosfer ruangan mendadak berat mencekam. Lee bisa merasakan aura kekuatan yang memancar darinya bagaikan ombak. Chol Sung tersenyum tipis meminta semua orang tetap tenang. Hanung angkat bicara soal rencana SA, dua satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan Hayun yang kekuatannya tak masuk akal. Chol Sung menjawab dingin mengakui bahwa kekuatan Hayun memang di luar nalar. Dengan tegas, dia memerintahkan pasukannya bergerak. Saat Chol Sung lewat Lee sempat berpikir untuk menyergapnya, tapi dia menahan diri demi misi yang lebih penting di ruang arsip. Mengendap-endap dia mengekor seorang pria pembawa dokumen menyelinap, masuk tepat saat pemindai mata aktif. Konsentrasinya setajam silet. Di dalam dia muncul bagai hantu, mengikat pria itu dengan bulu kera biru, lalu menyambar catatan masa lalunya di bawah cahaya pemantik api yang redup. Catatan itu begitu rinci, menuliskan setiap pertarungan epik dan setiap pemain yang pernah dia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Membacanya membawa gelombang kesedihan yang samar. Dia memeriksa daftar item dan skill yang terhubung dengan monster asal akurasinya sungguh mengagumkan. Dokumen rahasia Hayun mengungkap fakta mengejutkan setelah menaklukkan dungeon level 245 tubuhnya bermutasi total. Wujud gelapnya menjadi tidak stabil, kekuatan liar itu menghancurkan apa saja yang berani menghalangi jalannya. Pemandangan itu tak terlukiskan kata-kata. Itu menjadi skill legendaris yang dikenal sebagai bayangan Li Huayun, memberinya julukan bayangan sang penghancur. Setelah dunia diatur ulang kekuatan dahsyat itu, kini jatuh ke tangan Cho Chol Sung, sang ketua serikat umum yang ambisius. Membaca baris terakhir Lee sadar ini adalah kepingan penutup tentang masa lalu sekaligus masa depannya. Yakin ini hanya salinan dia menuntut yang asli sebelum menghancurkan arsip itu. Brak, dia meremukan komputer super yang menyimpan semua data serikat. Poin bonus dalam jumlah fantastis masuk ke akunnya tanda bahwa kejatuhan serikat ini telah mengguncang keseimbangan dunia. Hancurnya arsip itu sendiri telah membelokkan arus takdir menuju masa depan yang benar-benar baru. Sadar kekuatan adalah segalanya, Lee tanpa ragu menanamkan semua poin bonus ke statistik kekuatan mendongkraknya hingga 254. Dia mengirim pesan pada temannya cemas, tak bisa memprediksi efek obat SA2 pada monster. Temannya membalas kekuatan 2000 saja sudah luar biasa. Saat Lee bertanya info lain, temannya menjelaskan obat itu awalnya diciptakan demi melipat gandakan hadiah dari dalam dungeon. Manusia naif mengira monster yang lebih kuat akan menciptakan dungeon lebih sulit dengan harta karun yang lebih berlimpah. Jadi mereka nekat menyuntik monster, tapi sistem menolak mengakuinya membuat obat itu jadi liar, tak terprediksi, dan sangat berbahaya. Lee merasa obat ini masalah besar, apalagi serikat umum berniat menyuntikannya pada ogre hitam yang sudah ganas. Temannya menyarankan uji coba. Mereka menyuntik seekor goblin dan makhluk itu langsung meraung dengan kekuatan meledak sebelum menyerjang. Lee beraksi kilat. Dia mencengkeram kepala goblin itu dan melumpuhkannya mengakui kecepatannya yang meningkat drastis. Tapi kekuatannya masih jauh di bawah Lee. Tak lama kemudian, Lee memasuki dungeon level 27 yang penuh zombie bergigi tajam. Bau busuk mereka mengganggu konsentrasi, gerakan mereka secepat kera biru, dan rahang besi mereka sanggup meremukan apa saja. Menghancurkan kepala atau organ tubuh tak mempan. Lee sadar, memenggal leher adalah satu-satunya cara menghentikan mereka. Dengan mode senyap dia menebas mereka satu persatu. Tak ada poin pengalaman, tapi dia meraup 456 poin bonus. Lumayan meski masih terasa kurang. Saat zombie terakhir roboh, sistem mengumumkan kemenangan, semua monster kalah dan gerbang akan runtuh dalam 3 menit. Pesan lain muncul, keahlian skill kupu-kupunya meningkat, dan tindakannya sedang mengubah masa depan secara besar-besaran. Lee tertegun sejenak, bertanya-tanya apa makna tersembunyi sistem di balik kata-kata misterius itu. Keluar dari gerbang, Lee memanggil temannya. Dia bertanya apa masih ada pertanyaan tersisa, karena dia sendiri tak butuh berkat kembalinya waktu. Setiap pemain dapat 3 pertanyaan dari sistem di awal. Temannya mengaku sudah pakai 1 untuk tanya alasan waktu berputar kembali jadi sisa 2. Dengan tatapan tajam, Lee menyarankan temannya untuk bertanya tentang tingkat kemahiran skill yang misterius itu. Sahabatnya tampak ragu khawatir. Poin berharga itu terbuang sia-sia, namun akhirnya ia mengangguk pasrah demi kesetia kawanan. Saat dia bertanya tentang poin keahlian efek kupu-kupu sistem, malah merespons bahwa skill itu tidak ada. Dengan wajah syok, dia melapor pada Lee kalau sistem gagal melacaknya. Dia mulai curiga. Jangan-jangan Lee memiliki kekuatan di luar nalar game ini seperti bug rahasia atau program ilegal. Belum sempat berdiskusi lebih jauh, sebuah gerbang dungeon muncul entah dari mana. Pesan menyala dungeon spesial, tingkat 1, kesulitan rank S, hanya untuk 1 pemain terpilih. Lee menerima notifikasi mengejutkan. Dia baru saja meraup lebih dari 4.000 poin.
lewat efek kupu-kupu yang ternyata memicu kemunculan dungeon ini. Dia menyuruh temannya menuntut jawaban pada sistem, tapi sahabatnya itu menolak mentah-mentah. Dia merasa frustrasi bukan main karena pertanyaan berharganya tadi terbuang percuma tanpa jawaban. Dia mengomel panjang lebar tentang pencipta game ini. Bagaimana bisa sistem menyangkal sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata? Lee menunjuk ke arah gerbang dengan tenang, menegaskan bahwa penyangkalan sistem tak berarti saat bukti nyata berdiri di sana. Peringatan berkedip gerbang akan tertutup dalam 30 detik. Mereka bertanya-tanya, apakah gerbang itu bisa tertutup sendiri? Tanpa ragu, Lee melangkah maju menyuruh temannya menginterogasi. Sistem sementara dia masuk ke dalam. Akhirnya sistem menjawab dungeon spesial muncul ketika seorang pemain atau grup menjadi terlalu kuat merusak keseimbangan dunia ini. Ini adalah mekanisme yang dirancang langsung oleh dewa permainan untuk memulihkan neraca kekuatan. Siapapun yang menaklukkannya akan dianugerahi skill khusus senjata pamungkas untuk menghentikan pemain yang tak terkalahkan itu. Temannya tersadar. Gerbang ini muncul gara-gara Lee. Artinya siapapun yang menyelesaikannya bisa mendapat kekuatan untuk menantang monster bernama Lee itu. Sistem berkilah tadi, ia tidak bisa menjawab karena data tentang dungeon spesial baru saja diunduh beberapa detik yang lalu. Dengan jengkel temannya bergumam sendiri. Bukannya terhenti, Lee justru akan menjadi semakin tak terkejar. Di dalam lorong remang-remang Lee, bergumam bahwa rank S harusnya memberinya skill unik. Tiba-tiba sesosok goblin muncul dengan senyuman yang membuat bulu kuduk berdiri. Mengejutkan, makhluk itu bisa bicara. Ia mengaku sebagai penjaga dungeon spesial dengan level 200 yang menakutkan. Monster itu mengejek keterkejutan Lee dan berjanji akan memberikan kekalahan yang cepat tanpa rasa sakit. Bola api raksasa meluncur ganas. Lee mengaktifkan armornya saat api menghantam tubuhnya. Ting notifikasi muncul. Kemahiran armor telah meningkat. Dia sadar pertahanannya justru berevolusi menjadi lebih kuat saat menahan serangan yang melampaui batas ketahanannya. Skill itu naik ke level 2. Kini mampu melepaskan gelombang kejut. Si goblin tampak bingung melihat ketangguhan Lee dan kembali menyerang dengan badai api. Lee tidak tinggal diam. Dia gunakan Petrify, membekukan makhluk itu di udara sebelum menghempaskannya keras ke tanah. Goblin itu mengerang tak percaya, tapi saat Lee mencengkeram kepalanya untuk mengakhiri segalanya, makhluk itu menahan serangannya. Lee terkejut tengkoraknya masih utuh. Sambil menyeringai licik, goblin itu memanggil 3 kloning dirinya. Satu kloning memuji kekuatan Lee, yang lain heran kenapa dia masih berdiri. Mereka menembakkan ledakan energi, tapi Lee menghindar secepat kilat. Serangan licik dari belakang, Lee menangkis dan membalas. Armornya melepaskan gelombang kejut dahsyat menerbangkan goblin itu jauh ke belakang. Kekuatannya luar biasa. Goblin itu menatap kloningnya yang tumbang dengan tatapan kosong bergumam bahwa tidak ada manusia yang boleh sekuat ini. Lee menerjang lagi, menghancurkan satu kloning hingga lenyap. 2 sisanya mencoba kabur, tapi Lee takkan membiarkan mereka lolos. Dia sadar monster ini mengerti bahasa manusia. Sambil mengejar, Lee menumpahkan semua poin bonusnya ke kekuatan, mendorong angkanya hingga 3486. Lee menyerbu dengan aura yang menekan. Satu kloning berteriak histeris bahwa kekalahan mereka tidak ada dalam skenario dewa. Satu tinju Lee melayang memusnahkan makhluk itu dalam sekejap mata. Ketakutan melanda mata goblin terakhir sebelum Lee menghilang dalam mode senyap dan menghunuskan belatinya. Makhluk itu roboh dan Lee naik level berkat menaklukkan monster tingkat tinggi. Notifikasi bergema. Semua monster telah ditaklukkan. Gerbang akan menutup total dalam 3 menit. Sang penjaga level 200 telah tumbang dan sebuah skill spesial kini menjadi miliknya. Jantungnya berdebar menanti hadiah utama. Lee menerima skill mata pembalikan, kemampuan langka untuk membaca memori pemain lain. Namun ada syaratnya, dia tak bisa mengintip memori pemain yang lebih kuat darinya, dan mata ini hanya terbuka sekali setiap 24 jam. Inilah kekuatan untuk memangkas kesenjangan informasi antara pemain baru dan veteran yang mengandalkan ingatan masa lalu. Melangkah keluar dari gerbang Lee, disambut sahabatnya yang langsung memberondong pertanyaan, apakah dia mendapat skill spesial lagi. Daripada menjelaskan panjang lebar, Lee memutuskan untuk langsung mempraktekannya pada sahabatnya itu. Pesan sistem muncul meminta target ingatan. Lee memilih momen saat mereka berada di Toserba. Kenangan itu terputar layaknya film bioskop. Dia melompat ke adegan saat ayah Minsu tiada dan rasa bersalah yang menghantui temannya. Lalu pemandangan berubah memperlihatkan Minsu yang menatap Lee dengan penuh kekaguman. Minsu percaya Lee bisa mengubah dunia. Lee tersenyum miring dan mengulangi isi pikiran temannya itu. Keras-keras membuat wajah Minsu merah padam saat mendengar ikrar mereka untuk menguasai dunia. Lee melirik sekali lagi ke dalam benak sahabatnya dan menemukan satu fakta menggelikan. Minsu diam-diam memanggilnya sebagai tuanku.
Lee mulai melancarkan jurus jahilnya pada Min Su. Wajah asistennya itu langsung merah padam memohon ampun agar bosnya berhenti menggodanya. Sambil tertawa puas, Lee memutuskan menunggu dungeon level 29. Santai di apartemen, ia mengunggah bukti penaklukan dungeon zombie gigi emas level 28. Dunia maya langsung gempar, kolom komentar meledak dengan notifikasi tak terkendali. Ada yang iri menuduh curang, ada yang memuji setinggi langit, banyak yang cemas soal monster kuat tapi tak sedikit yang mulai memujanya bak dewa baru. Lee masa bodoh dengan drama netizen. Fokus utamanya hanya satu, memamerkan rekor waktu penyelesaiannya yang gila. Karena ranking resmi dari pemerintah dan asosiasi hunter dunia bergantung pada angka-angka keramat itu. Tembus 10 besar, berarti bebas hukum dan pajak, tapi mata Lee tertuju pada hadiah utama kekuatan dan ketenaran abadi di dungeon terakhir. Tiba-tiba Min Su datang membawa kabar panas Cho Chol Sung baru saja menaklukkan dungeon laba-laba beracun. Mustahil tanpa skill baru, Lee yakin si licik itu mengincar mata dewa. Duel takdir di dungeon ogre hitam sudah di depan mata. Pindah lokasi kini, giliran dungeon level 30 di Korea. Markas para babi hutan tanduk gelap yang melegenda. Babi raksasa itu mengamuk, tanduknya membesar tiap kali meraung. Satu hantaman bisa berakibat fatal, tapi nilai tanduk itu luar biasa mahal. Mana menipis gara-gara mata pembalikan. Dengan sisa 112 poin, Lee mempertaruhkan semuanya ke status. Mana, energi baru meluap. Saat kawanan monster menyerbu Lee, mengaktifkan armornya dengan penuh percaya diri. Dia mencengkeram tanduk mereka dan membantingnya ke tanah keras sekali. Pantas saja harganya selangit di pasar gelap. Lee mengunci monster itu, lalu menghunjamkan belatinya ke tanah. Gelombang kejut meledak dahsyat, bahkan Lee sendiri terkejut dengan kekuatannya. Sadar efeknya, dia memotong tanduk itu dengan mudah. Sayang sekali tantangannya terasa terlalu ringan bagi sang juara. Menggenggam hasil jarahannya, Lee tersenyum lebar. Ini bahan langka untuk item legendaris. Karena belatinya sudah terlalu kuat, lebih baik tanduk ini dijual saja. Demi pundi-pundi kekayaan. Sistem mengumumkan kemenangan 3 menit sebelum gerbang tutup. Lee kembali ke apartemen mengecek ponsel usai pamer level 30. Popularitas yang meroket ini mulai mengganggu ketenangannya. Pikirannya melayang mencari lokasi gerbang level 32 terdekat. Min Su melapor ada 2 di Korea Selatan. Lee menebak Chol Sung pasti mengincar level 33, strategi licik yang sama. Min Su sadar ini bukan sekadar perburuan monster, tapi perang strategi mental tingkat tinggi. Siapa yang duluan membereskan level 32, dialah yang memegang kendali permainan dan memaksa lawan bergerak. Di sisi lain, Chol Sung berdiri bersama 4 pemain yang pernah Lee singkirkan di kehidupan lalu. Guanghu ragu racun itu mempan pada Lee. Euk Jun meremehkan Lee dengan sombong, tapi Sang Hyun memperingatkan kekuatan Lee itu mimpi buruk yang nyata. Chol Sung tak berniat main bersih. Meski kekuatan Lee di atas 1000 ogre yang diperkuat obat itu pasti bisa melumatnya. Dia memamerkan obat SA2 yang mengerikan, melipat gandakan statistik monster hingga 20 kali lipat selama sehari penuh. Rencananya sungguh keji. Biarkan ogre menghabisi Lee, lalu tinggal pungut barang-barangnya tanpa berkeringat sedikit pun. Begitu masuk gerbang, gerombolan ogre hitam muncul. Chol Sung melempar bom asap SA2 sambil menyeringai jahat. Para ogre menghirup racun dan bermutasi. Chol Sung tersenyum, puas siap menunggu sisa-sisa kekalahan Lee saat efeknya habis nanti. Tim pengecut itu kabur meninggalkan jebakan. Lee dan Min Su tiba disambut keheningan yang mencekam dan tidak wajar. Insting Lee berteriak waspada, musuh pasti sudah mencekoki para ogre dengan obat terlarang itu. Jejak kaki bertebaran di mana-mana guild papan atas. Macam apa yang seceroboh ini meninggalkan bukti? Min Su panik dan menyarankan mundur. Tapi Lee menolak mentah-mentah. Mundur sekarang malah membocorkan posisi mereka pada musuh. Semua poin bonus dihajar ke stamina Lee, memerintahkan Min Su sembunyi, karena wajahnya sudah ditandai oleh guild lawan. Min Su patuh dan menghilang. Tanpa sadar, serangga pengintai milik guild merekam setiap gerak-gerik mereka dari bayangan. Di ruang kendali, operator guild mengunci kamera pada Lee bak menonton film aksi yang menegangkan. Mereka meramal Lee takkan bertahan 3 jam, laporan mendesak segera dikirim ke Chol Sung. Di dalam dungeon, bau busuk menyengat hidung, tanah bergetar hebat saat para ogre berkapak raksasa mendekat dengan aura membunuh. Wujud mereka jauh lebih mengerikan dari biasanya aura. Kegelapan menyelimuti udara membuat bulu kuduk berdiri. Insting tajam akibat obat membuat mereka sadar. Kapak melayang mengincar nyawa, tapi Lee mengaktifkan armor dan menghindar bak kilat. Lee merapal Petrify, menebas kaki lawan dan menghujamkan belati ke punggungnya, hingga monster itu tumbang tak berkutik. Satu hantaman keras datang tiba-tiba. Armor Lee menahan benturan, tapi tubuhnya terpental jauh oleh kekuatan monster itu. Kekuatan monster ini gila. Saat kawanannya menyerbu melempar kapak Lee, menari menghindari serangan dengan lincah. Senjata mereka kini berserakan sia-sia.
Lee memungut satu kapak melemparnya ke arah bos ogre, dan mengakhiri riwayatnya dalam sekejap mata. Saat tubuh raksasa itu tumbang, kawanannya mengaum liar, namun Lee dengan santai mengangkat kapak siap melayani mereka satu persatu. Dengan kekuatan monster Lee, mematahkan lengan ogre itu semudah mematahkan ranting kering. Makhluk itu menjerit dan menyerang membabi buta, namun Lee menari menghindar, lalu menghancurkan kaki lawannya tanpa ampun. Raksasa itu rubuh. Lee berdiri gagah di antara 9 jasad yang telah takluk, namun mata dewa yang dicari belum juga terlihat. Teringat akan Cho Chol Sung, sebuah rencana licik muncul di benak Lee untuk memancing tikus-tikus General Guild masuk ke perangkapnya. Lee melempar sisa-sisa monster itu keluar gerbang, mengirim salam penantang kepada para pengintai yang bersembunyi. "Rencana kalian payah," serunya. Ia menantang mereka untuk segera masuk, lalu kembali ke dalam kegelapan menanti tamu tak diundang. Di ruang kontrol, kepanikan melanda sang administrator gemetar saat melapor pada Chol Sung tentang provokasi Lee. Chol Sung murka. Ia menuntut racun terkuat yang mampu menumbangkan Lee detik itu juga. Mendengar racun itu belum siap, Chol Sung memerintahkan administrator itu untuk dilenyapkan karena dianggap tidak berguna. Ia bersumpah orang tak berguna akan habis. Tim diperintah membuat penguat penembus armor Lee dalam waktu 3 jam saja. Di kantornya, Chol Sung meremas botol penguat racun hingga hancur berkeping-keping karena amarah yang meledak. Benda itulah yang dulu membawanya ke puncak kejayaan sebagai raja racun yang legendaris. Dengan teknologi masa depan harusnya ia tak terkalahkan. Namun pertahanan Lee bagaikan benteng besi yang mustahil ditembus. Habis sabar, ia mengirim 4 pemain elit untuk menghabisi Lee dalam 2 jam. Jika gagal, mereka wajib mengakhiri hidup demi rahasia. Guang Ho sempat ragu, namun janji manis menjadi pahlawan atau ancaman kehancuran memaksanya patuh. Kembali ke dalam dungeon, ogre hitam baru bermunculan dari kegelapan siap menantang sang predator utama. Serangan kapak mereka meleset jauh. Lee mulai bosan karena musuh terus berdatangan tanpa henti. Satu pukulan telak menghancurkan lawan Lee, memutuskan untuk mengabaikan sisanya yang tak selevel. Tiba-tiba notifikasi muncul, dungeon penuh. Senyum licik mengembang di wajah Lee, mangsa utamanya akhirnya masuk kandang. Saat Lee berbalik menatap pemain General Guild, hawa dingin mencekam merasuk ke tulang sumsum mereka. Euk Jun gemetar, tak percaya sementara Guang Ho mengingatkan sisa waktu 2 jam sebelum racun pamungkas tiba. Lee menatap remeh. Guang Ho menyadari horor yang nyata. Lee berdiri tegak tanpa goresan sedikit pun. "Bersiaplah bertarung," teriak Guang Ho. Misi mereka hanyalah bertahan hidup 2 jam di hadapan monster ini. Euk Jun mencoba kabur, tapi Lee bergerak secepat kilat dan membuatnya terlelap selamanya. Bagi Lee itu adalah belas kasih. Wong berteriak agar tim tetap tenang, percaya bahwa menahan Lee akan menjadikan mereka legenda guild. Lee melangkah maju mencengkeram leher Guang Ho dan mengaktifkan mata pembalik untuk mengintip memori musuhnya. Dalam ingatan itu terlihat Chol Sung menenggak penguat racun yang membuat toksinnya makin mematikan. Ingatan berputar memperlihatkan diskusi tentang penggunaan racun laba-laba penghancur instan. Lee memaksa Guang Ho bicara. Saat ia diam cengkeraman, Lee menguat meremukan tekad lawannya. Tersengal, Guang Ho mengaku cairan itu mengadaptasi racun Chol Sung sesuai kelemahan monster. Cukup impresif. Lee terus menyelami ingatan melihat putus asanya Chol Sung memerintahkan pembuatan racun penembus armor. Mendengar frustrasi musuhnya, Lee tertawa kecil. Pertahanan mutlaknya masih jadi mimpi buruk mereka. Semakin dalam Lee menemukan ingatan masa lalu saat dirinya diusir dari gerbang oleh General Guild. Saat menolak ia membantai mereka semua, dulu tanpa mata dewa, kini ia akan menguji metode yang sama. "Kenapa Chol Sung belum muncul?" tanya Lee dingin. Guang Ho hanya bisa memohon ampun dengan menyedihkan. Tak ada jawaban. Lee mengakhiri penderitaannya. Tubuh Euk Jun diseret ogre dan Lee puas pengganggunya telah hilang. Kini saatnya memeriksa hasil panen dari tumpukan raksasa yang telah tumbang itu. Bingo di perut monster, ia menemukan batu keahlian mata dewa. Kemampuan mengintip status pemain manapun. Menggenggam batu itu, Lee menyeringai puas, siap melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Di ruang konferensi Guild, rekaman kebrutalan Lee terpampang jelas di layar besar. Tak ada yang bisa dianalisis, seru pemain lain. Kekuatan Lee sudah di luar nalar mereka. Yang lain tak percaya Lee mengalahkan monster obat. Rekannya menjawab, monster tetaplah monster bagi dia. Tapi pertunjukan belum usai, gerbang ogre hitam itu masih terbuka lebar. "Kenapa?" matanya seseorang. Jawabannya sederhana. Lee masih menanti mangsa utamanya, tak puas hanya dengan mata dewa. Ruangan mendadak senyap menyadari sang pemimpin besar Chol Sung akhirnya menampakkan diri. Dengan amarah yang meledak-ledak, ia menuntut keberadaan enhancer itu sekarang juga. Seorang bawahan berlutut gemetar, memohon waktu 3 hari lagi demi hasil yang sempurna. Chol Sung memperingatkan jika Lee mendapatkan skill unik itu, tamatlah riwayat mereka. Bawahan itu bersumpah akan menghentikannya. "Apa kau yakin dia akan lenyap dalam 3 hari?
Tanya Chol Sung dengan tatapan dingin. Saat bawahan itu mengangguk yakin, Chol Sung langsung menyingkirkannya tanpa ampun. Kegagalan tak bisa dimaafkan. Perintah turun seluruh anggota guild dikerahkan menjaga laboratorium dan memburu Lee di dungeon level 51. Sementara itu, di dalam gate Lee tersadar bahwa sang target utama takkan datang hari ini. Menghancurkan markas atau hanya pemimpinnya, Lee memutuskan target tunggal jauh lebih efisien. Pengaruh besar guild itu justru bisa dimanfaatkan demi memuluskan rencana besarnya. Ingatan masa lalunya bangkit. Target berikutnya adalah dungeon baju besi perak yang menyimpan skill angka. Demi menggagalkan rencana jahat Chol Sung, Lee mengaktifkan mode stealth dan menghilang bagai hantu. Di luar ia bertemu Minsu yang membawa info krusial. Pabrik enhancer itu bersembunyi di Paju. Mata dewa aktif Lee memindai status Minsu dan memperingatkan sobatnya itu untuk ekstra waspada. Minsu terkesima menyaksikan kekuatan mata dewa secara langsung. Benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Dengan bangga ia menunjukkan lokasi pabrik dan memamerkan mobil baru hasil penjualan item langka. Dalam perjalanan ke Pajuli, menumpahkan lebih dari 2000 poin bonus ke status konsentrasinya. Kini konsentrasinya mencapai level dewa, membuat mata dewa mampu membaca kelemahan lawan dengan presisi mutlak. Kekuatan dahsyat butuh fokus tinggi. Sistem pun mengakui kehebatannya. Dengan gelar Raja Konsentrasi, mereka akhirnya tiba di depan pabrik racun Paju, siap untuk membuat kekacauan. Tiba-tiba Lee melumpuhkan temannya sendiri dengan skill kelumpuhan tenang ini demi kebaikan. Sistem bertanya indera mana yang akan dikunci, dan Lee memilih untuk menutup penglihatan Minsu. Saat Minsu tak bisa melihat, Lee menyuruhnya menunggu. Boom! Satu hantaman Lee mengguncang seluruh gedung. Para teknisi di dalam panik setengah mati mengira gempa bumi sedang melanda markas mereka. Kecewa karena Chol Sung tak ada, Lee kembali menghantam dinding hingga hancur berantakan. Di luar, Minsu hanya bisa bengong merasakan getaran dahsyat yang nyaris meruntuhkan segalanya. Menatap tajam ke kamera pengawas, Lee mengirim pesan ancaman langsung pada musuh bebuyutannya. Lihat pilar ini, sekali runtuh tamatlah kalian. Tantangnya sebelum meremukan kamera itu dengan tangan kosong. Fajar menyingsing Lee duduk santai di atas reruntuhan saat Chol Sung akhirnya tiba. Mata dewa langsung memindai. Sadar sedang dianalisis, Chol Sung mengumpat kasar. Lee waspada, racun musuhnya punya efek fatal 80%. Pengecut, teriak Chol Sung. Namun, Lee hanya tersenyum sinis mengingatkan siapa yang dulu menyelamatkan nyawanya. Bagi Lee, sejarah dan kebenaran hanya ditentukan oleh mereka yang memenangkan pertarungan. Serangan racun melesat, namun Lee menghilang secepat kilat dan mencekik leher musuhnya. Racun itu sia-sia, armor Lee terlalu tangguh untuk ditembus oleh serangan level rendah. Mata pembalik aktif Lee membaca seluruh memori Chol Sung, membongkar rahasia item dan dojo tersembunyi. Licik Chol Sung melempar racun ke arah Minsu. Murka Lee mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan telak. Lee segera mengambil batu skill dari lawan dan menyembuhkan Minsu yang terkena dampak racun. Sudah kubilang jangan dekat-dekat, omel Lee. Namun, ia tetap memberikan kekuatan racun itu pada sahabatnya. Minsu terharu, tapi Lee sudah fokus ke masa depan. Mereka butuh peralatan yang jauh lebih kuat. Hari itu menjadi akhir dari kekuasaan Chol Sung, pria yang paling ditakuti di dunia bawah tanah. Esoknya berita gempar sang penjahat legendaris tumbang dan para petinggi guild ditangkap aparat. Dunia penasaran siapa pahlawan misterius itu, Minsu menyarankan agar Lee tampil ke publik. Namun Lee menolak tegas. Popularitas bagi seorang player hanya akan membawa bencana, ujarnya bijak. Di dunia yang gila kekuasaan ini, identitas rahasia adalah perisai terkuat yang ia miliki. Jika dunia tahu, semua orang pasti akan memburu teknologi dan kekuatan dahsyat yang ada di tangannya. Dengan mata berapi-api dia bersumpah, saat tirai panggung dunia ini tertutup, dia akan membangun monumen abadi demi mengukir legendanya sendiri, membaca kisah tentang Raja Racun yang menghilang, sebuah realita pahit menghantamnya. Di dunia ini, saat raga tak lagi bernyawa, hanya keahlian dan harta pusaka yang akan dikenang. Tatapannya terkunci tajam ke depan. Target selanjutnya telah ditentukan, skill kelas unik yang tersembunyi di dalam dungeon perak level 50. Catatan sejarah menyebutnya Assassin. Meski misteri menyelimuti kekuatan itu, dia yakin menapak jejak masa lalu. Langkah demi langkah adalah jalan pintas menuju puncak kejayaan. Ding, suara notifikasi sistem terdengar merdu. Poin bonusnya terus meroket naik, buah manis dari rahasia guild yang kini ia kuasai sepenuhnya. Di antara semua pemain, hanya dia yang tidak mengalami riset. Pertumbuhannya melesat sebagai tokoh utama dalam skenario takdir, siap mengumpulkan item kunci dan mendominasi segalanya. Minsu kini telah berevolusi. Berbekal skill racun mematikan milik Chol Sung dan tas penuh enhancer, dia siap berburu di sisi sang raja. Walau menghancurkan pabrik itu, memangkas persediaan mereka itu adalah langkah catur yang jenius dan tak tergantikan. Minsu melempar ide gila menyarankan nama Joker Kim untuk akun game Lee, sebuah nama yang membawa aura legenda dari masa silam. Lee menyeringai setuju. Target ditetapkan, Minsu harus tembus level 34
Dan benar saja pada 29 Januari Minsu menaklukkan dungeon sementara Lee melesat ke level 37. Kecepatan gila ini mengguncang dunia maya. Forum-forum meledak dengan rumor tentang duo misterius ini. Spekulasi liar beredar. Apakah Joker Kim sekutu Lee atau si serigala penyendiri Lee tetap berdiri sendiri? Di balik bayangan malam, Lee tersenyum miring saat ponselnya berdering. Minsu bersorak girang memuji enhancer barunya. Bos monster-monster ini meleleh seperti lilin. Dia berniat santai sejenak namun... Suara Lee terdengar dingin dan tegas. Jangan lengah. Musuh bisa menerkam kapan saja. Hubungi aku begitu kau selesai. Sambungan terputus. Lee merenung 1 bulan telah berlalu sejak riset dunia. Tanpa istirahat, dia telah mendaki tangga kekuatan dengan kecepatan dewa. Jendela status terbuka. Semua poin ditumpahkan ke agility. Gelar Raja Kecepatan diraih, dan bangkitlah kekuatan baru yang mengerikan kontrol gravitasi. Waktunya uji coba. Dia mencoba memanipulasi gravitasi pohon seberat 100 ton, namun sistem berteriak menolak mustahil. Dia menurunkannya menjadi 2 ton. KRAKK pohon itu remuk seketika di bawah tekanan tak kasat mata. Sensasi kekuatan absolut mengalir deras, namun sebuah peringatan merah menyala. Tindakannya akan mengguncang masa depan secara drastis. Tepat saat itu, dering telepon memecah keheningan malam. Suara panik Minsu terdengar. Bos Lee kan level 100 muncul di sini. Sambungan terputus. Lee sadar inilah hukuman takdir yang dimaksud sistem. Dia melesat bagai kilat menuju gerbang Minsu. Masa depan yang ia ubah kini datang menagih bayaran dan takdir baru telah dimulai. Di depan gerbang level 38, Minsu terkapar tak berdaya. Napasnya tersengal berat Lee. Mendarat dengan wajah gelap. Katakan apa yang terjadi. Mata Minsu terbelalak ngeri. Dia menjelaskan ada monster level 100 di dalam sana. Sebuah anomali gila di gerbang yang seharusnya hanya level 38. Lee menatap luka menganga di lengan rekannya. Minsu menggeleng lemah. Dia bahkan tak menyentuhku, hanya hembusan anginnya saja sudah setajam silet. Naluri pemburunya berteriak. Bahaya besar berarti harta setara. Mengabaikan tangisan Minsu yang memohon Lee, melangkah masuk ke mulut neraka. Di dalam kegelapan dungeon, ia disambut ular-ular ganas dengan ekor yang berkobar bagai obor neraka. Mengira mereka ancaman utama. Lee menginjak satu kepala ular hingga remuk, lalu menggunakannya sebagai cambuk hidup untuk membantai sisanya. Keheningan mencekam menyelimuti. Lee mulai meragukan ucapan Minsu, hingga sebuah geraman rendah menggetarkan udara dan membekukan darah. Sosok raksasa muncul dari bayangan Likan dengan sabit pencabut nyawa. Mata dewa terbuka. Level 100 inilah wujud mengerikan dari efek kupu-kupu. Masa depan yang rusak telah tiba. Sabit raksasa mengayun membelah angin tapi Lee menari di antara bahaya dan membalas dengan presisi brutal. Bu Alha cambukan tubuh ular menghantam wajah monster itu, tapi sang bestia bahkan tak berkedip. Kulitnya sekeras baja. Skill eksekusi dilepas monster itu, Lee meliuk menghindari maut menerobos pertahanan dan bam, satu jentikan fatal menghantam kepala hujan. Pukulan menyusul hingga raksasa itu roboh tak berkutik. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Notifikasi meledak-ledak, levelnya meroket gila-gilaan, hingga menyentuh angka 62. Harta karun jatuh pedang besar. Likan yang memancarkan aura mengerikan terlihat, sial kekuatannya terkunci syarat level 100. Dengan mendeci kesal, ia menyimpan jarahannya dan menyelesaikan urusannya. Namun, saat melangkah keluar dungeon dunia, telah berubah menjadi mimpi buruk. Berita darurat menggema. Bukan hanya di sini. Laikan bermunculan di New York, Tokyo, dan seluruh penjuru bumi. Presiden asosiasi memohon persatuan dunia, bahkan pemain top Amerika gemetar ketakutan Lee, menatap kekacauan itu, dan mengakui kebenaran pahit. Ini semua kesalahannya. Intervensinya pada waktu telah merobek batas dimensi mengundang pasukan mimpi buruk ke dunia ini. Pengumuman mengejutkan, semua gerbang baru disegel, sampai invasi berakhir. Jalan Lee menuju gerbang level 39 tertutup rapat. Minsu menghela napas lega, karena selamat tapi bagi Lee, penundaan ini adalah musuh terbesar bagi pertumbuhannya. Lee mematikan layar dengan kasar. Tekadnya membara. Kita ke bandara sekarang. Destinasi maut selanjutnya Jepang tempat para Likan menanti. Bandara lumpuh total. Lee dan Minsu melangkah pasti wajah mereka tersembunyi rapat di balik masker misterius. Resepsionis menggeleng putus asa. Semua penerbangan ke Jepang dibatalkan. Minsu menggerutu. Jika sudah kuduga semua maskapai jawabannya sama saja. Wanita itu menatap mereka seperti orang gila dan memperingatkan untuk segera pergi bingung dengan kenekatan dua pemuda ini. Dia berteriak bahwa pergi ke sana sama saja dengan mencari akhir yang tragis. Namun Minsu tersenyum licik dan menoleh pada bosnya. Buka maskermu, tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Bandara sunyi senyap.
Saat Lee membuka samarannya, aura bintangnya membuat sang resepsionis langsung ternganga mengenali sosok legendaris itu. Dengan tatapan tajam, Lee menyatakan misi gila ke Jepang. Demi menumbangkan Likan, pria itu gemetar mengakui misi ini terlalu berbahaya. Lee menghela napas, lalu dengan santai memamerkan pedang raksasa milik Likan yang bahkan menolak untuk digunakan olehnya. Si resepsionis akhirnya paham. Lee bukan minta pesawat biasa, tapi jet pribadi super mewah milik Asosiasi Pemain Dunia. Berkat koneksi tingkat Dewa Lee, dan Minsu melesat ke angkasa dalam penerbangan kelas Sultan. Namun ketenangan terusik saat Nami sang peneliti cerewet mulai berceramah panjang lebar soal pertahanan mutlak Likan. Lee yang bosan langsung memotong, "Biarkan aku tidur." Tapi Nami ngotot demi nasib umat manusia. Lee yang kesal langsung mengibaskan tangan. Nami syok berat, seumur hidup belum ada pria yang mencuekinya. Dia mengingatkan bahwa ratusan pejuang sedang bertaruh nyawa di luar sana. Saat Lee bertanya cara membungkamnya, Nami menolak menyerah. Lee malah mengancam mogok bertarung kalau tidurnya diganggu, membuat Nami mati kutu. Untungnya kapten memanggil Nami ke kokpit dan akhirnya Lee bisa memejamkan mata dengan tenang. Tapi kedamaian itu singkat. Nami kembali dengan kabar buruk. Likan mulai memanggil pasukan monster dari dimensi lain untuk meratakan kota. Pesawat mendarat. Minsu memeluk Nami, erat-erat berakting jadi anak terlantar yang malang. Padahal Lee cuma tertawa dalam hati melihat sandiwara itu. Nami berjanji akan bertemu lagi dan memberi petunjuk arah ke Hotel Tokyo yang dikelilingi gedung pencakar langit. Lee mengangguk santai dan berlalu bersama Minsu yang berharap momen pelukan tadi berlangsung lebih lama. Tak lama mereka tiba di gerbang yang bersinar abu-abu mencekam. Lee sadar ini adalah jejak kekacauan yang dibuat sang Likan. Pemandangan kota yang hancur membenarkan segalanya. Sang monster membuka gerbang dimensi dan memuntahkan pasukannya tanpa henti. Minsu menjelaskan para pemain Jepang sedang mengintai dalam bayangan menunggu momen serangan balik yang sempurna. Minsu ingin melapor, tapi Lee menolak. "Kita bersihkan sendiri." Saat ular api muncul, Lee heran kenapa penduduk setempat diam saja membiarkan hama ini. Ternyata gerbang ini terbuka lebih awal gara-gara kehadiran mereka. Lee menyimpulkan selama monster ada, gerbang takkan tertutup. Tanpa ragu dia memerintahkan Minsu menebar racun di garis depan, sementara dia membereskan sisanya. Poin bonus mengalir deras berkat efek kupu-kupu. Tapi Lee was-was teringat memori buruk saat monster level 100 muncul di dungeon level rendah. Tiba-tiba Minsu berteriak panik melaporkan bahwa sang Likan sedang bergerak menuju posisi mereka. Lee tertegun. Kenapa dia ke sini? Minsu segera memperlihatkan rekaman langsung dari lokasi kejadian. Di layar makhluk itu, menembakkan energi dahsyat, si kameramen berteriak minta tolong sebelum layar menjadi gelap gulita. Detik berikutnya, alarm darurat nasional meraung panggilan perang bergema bagi seluruh pemain di penjuru negeri. Pesan itu memperingatkan negara di ujung tanduk. Bahkan Amerika sedang mempertimbangkan serangan nuklir sebagai jalan terakhir. Warga memohon perlindungan pahlawan, tapi Lee malah mendengus kesal. "Kenapa pakai nuklir kalau aku bisa meremukkannya dengan mudah?" Pemandangan beralih ke medan tempur yang berubah jadi neraka. Para pemain kewalahan menghadapi amukan Likan dan pasukannya. Peluru dan sihir berterbangan sia-sia. Sang monster menepis semuanya dan membalas dengan tebasan maut yang mengerikan. Teriakan komando tenggelam dalam kepanikan. Seorang pemain meratap, andai saja levelnya 60, mungkin nasibnya berbeda. Jika pertahanan jebol, tamatlah riwayat negara ini. Kembali ke Lee. Minsu melapor bahwa Likan tiba-tiba mengubah arah. Monster itu mengincar pembangkit nuklir. Bencana besar, tinggal menghitung waktu kurang dari 1 jam lagi. Lee menggeram mengutuk makhluk itu. Dia melakukan hal gila, menumpahkan 1545 poin ke kekuatan, totalnya kini tembus 5852. Sambil berlari menerjang angin, Lee bertanya, siapa pemilik kekuatan fisik terbesar di masa lalu? Minsu teringat Boward dari Amerika yang punya kekuatan 1500 di level 658. Lee memotong tajam. Angka lama itu, sampah dunia sudah berubah. Mereka pun tiba di medan tempur, di mana para pejuang sudah di ambang batas. Ledakan mengguncang bumi. Lee menatap kekacauan itu dan bergumam dingin. Benar-benar berantakan. Minsu menunjuk pembangkit nuklir yang sudah dekat tempat hampir seluruh pemain Jepang berkumpul demi pertahanan terakhir. Lee mencari pemain top Jepang penakluk dungeon akhir, lalu mendengus sinis. Pasti mereka sudah kabur ketakutan. Minsu mengakui wakil Jepang menghilang setelah riset, dan Lee langsung mencap mereka semua sebagai pengecut tak berguna. Seorang pemain berteriak bahasa asing. Lee malah bercanda, dia tanya menu makan siang ya. Minsu cuma bisa tertawa kecut. Tiba-tiba tawa mengejek sang Likan membahana, menggetarkan seluruh medan perang. Lee tersenyum miring. Cerdik juga kau memancing kami. Dia memerintahkan Minsu membantu yang lain sementara dirinya memanjat gedung pencakar langit. Dari atap gedung ratusan pemain berbaris menghujani langit dengan serangan cahaya yang menyilaukan mata. Bola api panah dan petir menyambar bagai badai.
Namun Li Kan mengamuk menghancurkan gedung dan melempar para pemain seperti mainan rusak. Pemimpin mereka membakar semangat pasukan, mengangkat bola api raksasa, dan meneriakkan perintah serangan total. Ledakan dahsyat memaksa Li Kan itu berlutut, sorakan kemenangan bergema, namun sang monster bangkit dengan amarah yang menyala-nyala. Makhluk itu mengangkat pedangnya bersiap menebas habis gedung pencakar langit dengan satu serangan mematikan. Keputusasaan melanda para pemain. Dari ketinggian Li, menatap kekacauan itu, dan memutuskan inilah saatnya sang raja turun tangan. Li merapalkan jurus pembatu seketika membekukan pergerakan Li Kan itu sepenuhnya. Semua terbelalak tak percaya seseorang berbisik tentang raja kekuatan sosok legendaris yang mustahil berada di sana. Li melompat turun mendarat dengan anggun di depan monster kaku itu, lalu hanya menyentil kepalanya dengan santai. Li Kan itu pun tumbang seketika. Level Li melesat naik disambut sorak-sorai yang mengeluhkan elukan sang pahlawan baru. Meski tak paham bahasa mereka, Li yakin mereka sedang memujinya setinggi langit. Ia mengambil belati memeriksa sisa pertarungan, dan menemukan batu mana level 100 yang bersinar terang. Batu berharga ini setara tambang emas. Namun saat ia meraih pedang besar, Li Kan senjata itu lenyap ke dalam inventarisnya. Sistem melarangnya memakai senjata itu sebelum level 100. Nami tersenyum menyadari kesombongan Li memang beralasan. Li memintanya menyiapkan jet berniat membereskan monster di Amerika Serikat juga. Namun Nami mengabarkan berita mengejutkan monster di sana sudah hancur lebur, terkena rudal di gurun. Li mengangguk paham sadar luasnya wilayah itu memungkinkan serangan skala besar. Para petinggi Jepang ingin berterima kasih, tapi Li cuek saja dan sibuk memindai kerumunan bandara dengan mata dewa. Wartawan bertanya soal monster masa depan. Li menjawab santai semua tergantung perlakuan negara padanya. Ia memuji keramahan Jepang, mengingat penonton pertarungannya jauh lebih banyak daripada pidato pejabat sana. Usai berbasa-basi ia dan Minsu menghilang bagai hantu menggunakan jurus penyelinap. Nami berteriak bahwa Presiden Korea sedang menuju ke sana, tapi Li malah minta jadwal ulang karena sedang sibuk. Sambil pergi, ia merenungkan penjara bawah tanah spesial. Dulu itu muncul saat statistiknya 4.000, padahal kini ia baru level 71. Total kekuatannya kini menembus 15.000, tapi gerbang misterius itu belum juga terbuka. Curiga poin bonus adalah kuncinya ia menumpahkan semua kekuatan hingga 8.757. Bingo sistem bereaksi. Senyum lebar mengembang di wajah Li, tebakannya tepat sasaran. Efek kupu-kupu telah memicu acara langka ini. Masalahnya lokasi gerbang masih misterius dan akan lenyap dalam 30 detik setelah ditemukan. Mendengar panggilan Nami yang tak henti, Li membatalkan jurus menghilangnya dan balik bertanya posisi presiden. Di ruang VI Pesang, presiden menyambut hangat dan berterima kasih karena Li telah mengharumkan nama bangsa di mata tetangga. Li merespon sopan. Presiden mengaku mungkin ia melakukan hal sama di masa lalu dan minta maaf karena terlambat sadar. Dengan santai Li meyakinkan bahwa itu bukan masalah besar. Presiden ingin memberinya gelar kehormatan tertinggi, namun Li menolak halus dan justru mengajukan satu permintaan khusus. Ia menyimpan rahasia tentang gerbang itu, hanya melapor bahwa gerbang emas yang legendaris telah terbuka. Presiden terperanjat Li, menegaskan kebenarannya, dan memperingatkan ada monster yang jauh lebih mengerikan daripada Li Kan di dalamnya. Ia menambahkan bahwa gerbang itu akan tertutup selamanya jika tidak ditemukan dalam 30 detik setelah terdeteksi. Tanpa ragu presiden memerintahkan tindakan segera dan menjanjikan dukungan penuh. Li tidak berbohong, ia hanya menyembunyikan bagian paling menarik tentang hadiah penjara bawah tanah itu. Menginginkan lebih dari sekadar bantuan, ia meminta presiden merahasiakan operasi ini dari publik. Di ruang kendali krisis nasional, Li berdiri gagah di samping sang presiden. Presiden cemas jika ucapan Li benar, gerbang emas bisa menjadi ancaman serius bagi negara mereka. Li menjamin monster di dalamnya jauh lebih kuat. Perintah pelacakan lewat kamera pun langsung disebar ke seluruh negeri. Lim sang kepala krisis protes. Jika waktunya sempit dan monsternya kuat, kenapa tidak kirim pemain lain saja? Li bersikeras hanya dia yang boleh masuk pertama kali. Ia menjelaskan gerbang emas bukan cuma soal monster kuat, tapi gudangnya kemampuan spesial dan barang langka. Lim tak percaya berdalih ada 100 pemain yang kembali dari masa lalu di ruangan itu. Namun tak ada satupun yang pernah melihatnya. Li mengakui itulah sebabnya ia ragu bicara, tapi ia pantang berdusta. Percaya atau tidak itu terserah mereka. Lim menuduh permintaan Li berbau monopoli kekuatan. Merahasiakan ini sama saja membiarkan dia memonopoli segalanya. Kekuatannya akan melampaui nalar bagaikan senjata pemusnah massal yang tak bertuan. Sang presiden meminta solusi. Lim dengan licik mengusulkan untuk memblacklist Li dari Danyon dan mengirim pasukan pemerintah sebagai gantinya. Li tersenyum masam penuh ironi. Seharusnya dia tidak menghabisi Li Kan secepat itu. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dia mengeluarkan pedang raksasa milik Li Kan. Namun kelang senjata itu jatuh begitu saja ke lantai, karena levelnya belum mencukupi.
Momen yang canggung, dia bergumam mungkin jika likan itu dibiarkan dunia akan sadar betapa kerasnya realita ini. Tempat di mana para pemain bertarung tanpa henti demi kekuasaan. Menunjuk pedang itu, Lee menatap tajam ke arah Lim. Monopoli itu hanyalah insting dasar dan ambisi murni setiap makhluk hidup. Apakah salah menginginkan kekuatan Kim Kang? Lim terdiam 1000 bahasa. Lee pun mengalihkan pandangannya pada sang presiden, menanti vonis akhir. Presiden mengangguk setuju. Jika dungeon itu bukan milik pemerintah, maka tak ada satupun hukum yang bisa melarangnya masuk. Monopoli adalah bukti kemampuan Lee bertanya, bukankah itu berarti dia bebas masuk dungeon spesial? Apalagi dia tak dapat upah sepeser pun dari insiden Laikan. Tanpa keraguan sedikit pun presiden menyetujuinya. Lee mendeklarasikan gerbang spesial ini sebagai kompensasinya sekaligus mengklaim hak mutlak atas semua gerbang masa depan. Dominasi total. Dia juga menuntut pemecatan Lim. Sebagai kepala manajemen krisis, Lim seharusnya mendukung kekuatan, bukan malah gemetar ketakutan di hadapannya. Presiden mencoba menenangkan suasana, tapi Lee tak gentar. Dia menyebut mentalitas Lim menyedihkan. Dan bip saat satelit menemukan gerbang itu, karir Lim pun tamat. Di dalam mobil Lee, menghela napas panjang. Kenapa manusia baru mau mendengar saat dia mulai bertindak ekstrem? Emesu mengaku semua orang merinding saat Lee bicara tadi. Gerbang itu terdeteksi di Socho dekat pantai yang indah, namun kini menyimpan misteri. Tetap waspada Hyung. Lee mengangguk santai saat mereka tiba di hutan. Di sana gerbang itu bersinar redup, seolah memanggil sang penakluk. Tertulis dungeon tingkat A, tapi rasanya energi ini terlalu lemah untuk klasifikasi setinggi itu. Sangat mencurigakan. Tiba-tiba Ding System mengumumkan Lee sebagai pencipta gerbang. Namun ada peringatan orang lain bisa saja melampaui kekuatannya jika dia lengah. Pesan itu tersebar ke seluruh pemain di dunia sadar kompetisi telah dimulai. Lee bersiap melangkah masuk ke dalam kegelapan. Hitungan mundur 30 detik dimulai. Mendadak pandangannya memerah. Status disegel. Skill dinonaktifkan. Dia kembali menjadi manusia biasa. Lee terguncang hebat. Muncul goblin merah yang tertawa mengejek sang penjaga. Level 200 yang memandang remeh manusia di hadapannya. Mata dewa tak berfungsi. Namun si goblin berkata dengan santai, "Jangan takut, lawanmu yang sebenarnya bukanlah aku. Dungeon ini bukan arena pembantaian monster, melainkan sebuah ujian misterius bagi sesuatu yang jauh lebih mendalam." Goblin itu menantang Lee untuk berusaha sebaik mungkin, bahkan membocorkan kalau nama Lee sudah melegenda di dimensi mereka. Lee terdiam bingung dengan popularitas aneh itu. Dia menatap dingin. Apakah situasi ini tontonan yang lucu bagimu? Si goblin mendadak gemetar ketakutan dan memohon ampun. Lee mendengus percakapan ini benar-benar membuang waktu berharganya. Pesan sistem muncul. Ini adalah dungeon spesial level 2. Misinya sederhana namun licik. Buka satu atribut untuk menyelesaikan tantangan. Tanpa ragu Lee memilih kekuatan. Dalam kegelapan, informasi menebak dengan insting adalah satu-satunya penunjuk jalan. Kau gila? Goblin itu memperingatkan kalau pilihan kekuatan justru akan membuat ujiannya menjadi neraka yang sesungguhnya. Diam, Lee mencekik leher makhluk itu. Siapa lawan asliku? Cahaya menyilaukan membawanya ke gurun luas dengan menara yang menjulang tinggi. Perintah sistem terdengar lantang, rebut rune statistik di puncak menara. Rune itu pasti sumber kekuatan dahsyat. Lee menyesal tidak menghabisi goblin tadi. Di hadapannya, tangga spiral berputar dengan penghitung waktu yang terus berdetak. 18 jam menuju kegagalan total. Panik melanda berakhir di sini, tanpa skill dan status. Itu mimpi buruk. Dia mulai mendaki tapi Ushipana melesat dari jebakan. Belum sempat bernapas batu raksasa, menggelinding memaksanya mundur teratur. Kekuatan fisik tak berguna di sini. Lee mengutuk pilihannya sendiri, namun kakinya menolak untuk berhenti melangkah. Kelelahan dia bersembunyi di balik reruntuhan dasar menara. Napasnya memburu, tubuhnya terasa begitu berat dan sangat manusiawi. Mendaki itu mustahil, meski waktu masih tersisa 16 jam. Saat bersandar putus asa, dia melihat susunan bata menara itu, dan sebuah ide gila muncul. Tujuannya hanya mengambil rune, bukan mendaki tangga kan. Jika tak bisa naik, hancurkan saja menaranya. Dengan sisa tenaga dia mengangkat batu besar, dan menghantamkannya ke dinding, kerak retakan. Menjalar struktur kuno itu, mulai goyah. Blaar, dalam sekejap menara raksasa itu, runtuh rata dengan tanah, dan di antara puing-puing sesuatu bersinar terang memanggilnya. Itu rune kekuatan 2000 poin instan. Rasa lega membanjiri dirinya saat dia menelan benda itu. Kekuatan kembali mengalir deras. Sistem menyatakan dungeon selesai saat diteleportasi kembali. Mata si goblin merah hampir copot melihat pemandangan itu. Kau menghancurkan seluruh menaranya. Dia menjerit histeris. Ternyata rune itu sebenarnya disiapkan untuk skenario pemain lain. Gemetar ketakutan makhluk itu memohon belas kasihan. Tapi Lee, dia maju dan menebas tanpa ragu sedikit pun.
Notifikasi terakhir muncul gerbang menutup dalam 3 menit. Kembali santai di sofanya, Lee tersadar. Era gerbang spesial baru saja dimulai. Persaingan memanas. Pintu kesempatan kini terbuka lebar bagi pemain lain untuk menembus batas keramat 1000 poin atribut. Bayangkan seseorang telah mencapai level dewa itu tanpa perlu menyentuh level 300. Lee sadar taktanya tak sepenuhnya aman. Tanpa ragu, ia membuka jendela status dan menumpahkan 1400 poin ke mana dan stamina sekaligus. Angka mana melonjak ke 1853. Stamina tembus 1990. Sistem bersorak menobatkannya sebagai Raja Mana dan Raja Stamina. Kekuatan baru bangkit. Satu skill mampu membekukan aliran energi lawan selama 5 detik, sementara skill lainnya memacu sirkulasi vital musuh hingga fatal. Hela napas lega terdengar. Kini Lee tersenyum puas menyadari statistik hanyalah mainan di telapak tangannya. Tiba-tiba peringatan sistem menyambar bak petir, tindakannya disebut mengguncang masa depan. Kening Lee berkerut teka-teki, macam apa ini? Sementara itu, Markas Asosiasi Pemain Dunia Cabang Amerika gempar membahas pencapaian misterius yang mengguncang dunia itu. Semua yakin itu pasti ulah Lee. Nama Hila disebut namun sang penyihir wanita itu hanya tersenyum tenang seolah tak terusik. Perdebatan memanas mengungkit arogansi Lee di masa lalu. Namun Hila pasang badan. Bagi yang paham Lee bukan penjahat, ia hanya unik. Fakta terungkap, Lila arsitek gerbang spesial itu. Artinya, pintu kekuatan kini terbuka bagi siapa saja yang ingin menantang dominasinya. Ketakutan merayap bagaimana jika kekuatan dahsyat itu tak terkendali. Hila menepisnya. Lee bukan bahaya, ia hanya penuh kejutan liar. Rasa penasaran memuncak, mereka mendesak Hila menceritakan pengalaman pribadinya di dalam gerbang misterius itu. Hila berkisah tak ada monster buas, hanya menara sunyi dan sebuah rune. Tanpa panduan goblin merah itu, napasnya mungkin sudah berhenti di sana. Menelan rune itu, memberinya 2000. Mana instan seketika mereka sadar, pencapaian Lee pasti jauh melampaui imajinasi liar mereka. Kesimpulan ditarik, asosiasi harus memegang kendali penuh atas gerbang-gerbang masa depan demi keseimbangan dunia. Misi diberikan Hila diterbangkan ke Korea. Tujuannya bukan cuma memantau, tapi melampaui sang legenda, meski hatinya enggan bersaing. Di sisi lain, Minsu membocorkan rahasia dapur. Asosiasi berdalih demi kebaikan, padahal tak beda jauh dengan serikat yang haus kuasa. Isinya para elit yang mengejar ketenaran bertingkah bak tentara dunia. Mereka mengatur akses dungeon demi kucuran dana pemerintah. Lee hanya tersenyum kecut. Ia paham betul di balik topeng pahlawan selalu ada agenda tersembunyi yang busuk. Namun satu hal mengganggunya. Siapa pemain hebat yang menaklukkan gerbang Amerika itu? Minsu menjawab mantap. Hila sang penyihir, mantan Raja Mana, yang kini kembali menantang takhta dengan kekuatan barunya. Dengan bermunculannya gerbang baru, selisih kekuatan mereka kian menipis. Gosip kekuatannya menyebar bak api liar. Tiba-tiba ponsel Lee menjerit tanda bahaya berbunyi nyaring. Darurat nasional. Gargoyle level 220 turun ke 3 distrik sekaligus, warga panik, evakuasi besar-besaran dimulai. Makhluk bertubuh manusia dengan sayap naga itu mengamuk. Napas apinya melahap, apa saja mengubah kota menjadi lautan api. Di tengah perjalanan, Presiden memohon lewat telepon. Lembah teknologi hancur lebur markas IT raksasa kini tinggal puing membara. Dengan nada dingin Lee menjawab, ia sudah meluncur. Perintahnya mutlak, kosongkan area atau minggir dari jalannya. Presiden setuju dengan suara bergetar. Namun ia melaporkan rumor jahat yang mulai meracuni pikiran publik. Masyarakat menuduh Lee dalang di balik bencana ini. Lee tertawa-tawa renyah. Apa aku terlihat seperti dewa pencipta bagi mereka? Pencipta sistemlah yang membuat monster. Tapi orang-orang buta mengira Lee memanggil monster demi memanen kekuatan. Lee mengakui ada logika di sana, tapi jika ia benar-benar memiliki kuasa mutlak seperti itu, bahya vigi tiohawasot itu. Untuk apa repot-repot? Ia akan panggil monster itu di halaman rumahnya saja. Presiden pun terdiam, masuk akal. Sambil mematikan mesin, Lee melempar syarat. Bayaran pembasmi gargoyle ini adalah info eksklusif saat gerbang spesial berikutnya muncul. Apa itu ancaman mogok bertarung, Tapa? Tanya Presiden dengan nada cemas. Bukan itu kebutuhan strategis, mau tegas Lee. Telepon ditutup, medan perang sudah di depan mata. Ia turun dan berjalan santai bersama Minsu. Namun langkahnya terhenti, sosok tak diundang berdiri di sana. Bukankah area ini harusnya steril? Lee berseru tajam. Wanita itu menoleh. Mata dewa aktif angka-angka berputar dan identitasnya terkuak. Itu Hila. Kakak Lee, sapaan hangat itu meluncur membuat Lee terperangah tak percaya. Tanpa basa-basi, Lee menyambar tangannya, mata pembalik waktu menembus memori. Terlihat si goblin merah menghasut Hila untuk menjadi kuat demi menghabisinya. Cih, Lee mendecih jijik. Makhluk licik itu harus dibasmi, begitu juga pencipta permainan gila ini yang mempermainkan nasib mereka. Ia mencoba menyelam lebih dalam ke ingatan dungeon terakhir.
bayangan Hila yang terluka parah muncul. Bahkan, namun tekad gadis itu menyala untuk menamatkan game. Saat Lee ingin tahu siapa pelakunya, Hila menolak mana meledak memblokir intipan Lee. Lee menyeringai menarik juga. Ia melepaskan tangannya. Minsu panik berbisik agar Lee waspada pada wanita berbahaya ini. Hila malah menggoda Minsu. Temanmu lucu juga. Tapi tatapan Lee menajam menuntut jawaban pasti di antara reruntuhan kota. Hila tersenyum penuh arti berkata bahwa Lee masih membutuhkannya sama seperti dulu. Tapi Lee, dengan gaya santainya dia menantang gadis itu untuk membuktikannya. Atmosfer di antara mereka terasa familiar dan menegangkan. Tiba-tiba berakaka, 3 gargoyle muncul. Entah dari mana Lee langsung siaga bertanya tentang kelemahan musuh. Sayangnya Hila menggeleng tak tahu. Saat satu monster menyerang dengan sigap Lee, menarik Hila dan Minsu menjauh dari bahaya. Makhluk itu terbang ke angkasa. Lee menggunakan gravity control, membuat beratnya jadi 2 ton. Tapi anehnya, monster itu masih bergeming. 3 ton ia mulai mengerang. 4 ton. Jatuh Lee melompat mencengkeram lehernya dan menghantamnya ke tanah hingga jeritan monster itu membelah udara. Debu tebal mengepul tinggi menyembunyikan pertarungan sengit itu dari pandangan Minsu dan Hila yang cemas. Sosok gargoyle itu bangkit kembali dari reruntuhan Hila, terkesiap kaget sementara. Minsu panik memanggil nama Lee yang tak terlihat. Tapi tenang saja, Lee melangkah keluar dari balik batu dengan napas memburu mengaku kalau dia hampir saja tamat di sana. Dia menggunakan Petrify, menusuk lehernya, dan mengaktifkan aliran energi vital. Monster itu akhirnya roboh. Minsu sadar kekuatan Lee benar-benar bukan main. Mengecek status level, Lee melesat dari 71 ke 93. Kini ia berbalik menatap 2 gargoyle yang tersisa dengan tatapan tajam. Semburan api datang. Lee menghindar secepat kilat, tapi hawa panasnya yang menyambar lewat bahkan membuat Minsu merinding ketakutan. Tak mau diam saja, Hila maju dan memberikan buff kekuatan Lee meningkat 200 poin. Lee menatapnya tersenyum geli melihat semangat gadis itu. Minsu berteriak peringatan saat monster menyerang lagi, tapi Lee sudah siap dengan armor pelindungnya yang bersinar terang. Sistem memberitahu, skill miliknya kini makin dahsyat berkat konsentrasi. Mana yang luar biasa tinggi. Dia melompat tinggi mencengkeram kedua gargoyle itu, dan boom! Menghantam mereka hingga binasa seketika. Lee menatap tangannya terkejut dengan kekuatannya sendiri yang meledak-ledak. Hila tersenyum bangga mengingatkan kalau dia sudah sering menjadi pendukung setia Lee seperti ini di masa lalu. Saat Lee bertanya, Hila cuma cemberut manja dan bilang Lee tak pernah berubah. Tiba-tiba Presiden menelepon berterima kasih karena Lee telah menyelamatkan negara. Ternyata, aksi heroik itu disiarkan langsung. Lee yang cerdas langsung meminta data lokasi gerbang spesial dari kantor manajemen krisis. Ding, notifikasi sistem muncul untuk mereka bertiga. Presiden melapor ada gerbang spesial baru yang terbuka mendadak. Lee mengerutkan kening. Kenapa tak ada peringatan? Apa dewa di balik sistem ini ingin menguji batas kemampuannya atau justru ingin menghancurkannya? Hila membacakan pesan misterius itu. Gerbang ini muncul gara-gara kekuatan Lee yang terlalu overpowered dan tak terbendung. Lokasinya diganggu level 117. Hila memohon untuk ikut, berjanji takkan jadi beban. Lee bertanya, kenapa kau begitu ingin ikut? Hila mengaku dia datang ke Korea demi Lee menolak perintah Asosiasi Pemain Dunia, demi menentukan takdirnya sendiri, gadis yang tangguh. Lee akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat mutlak. Hila harus membagi setiap informasi yang dia ketahui. Hila berjanji akan melakukan apa saja. Minsu bergumam kalau buff Hila memang berguna, tapi dia masih curiga dengan motif gadis cantik itu. Hila menegaskan dengan tatapan serius bahwa Lee harus menyelamatkan dunia dan mengakhiri permainan ini. Minsu ragu, tapi Hila punya alasan pribadi yang kuat. Dia mengingatkan Lee pada kata-kata legendarisnya dulu, para pemain akan menguasai dunia setelah game berakhir. Lee lupa pernah bilang begitu, tapi Hila justru menjadikannya pedoman hidup. Lee menggeleng sadar ucapan isengnya mungkin memicu sesuatu yang berbahaya. Meski begitu, senyum tipis terukir di wajahnya. Kini, Lee, Minsu, dan Hila berdiri gagah di depan gerbang dungeon spesial. Ini adalah dungeon level 3. Hanya dibatasi untuk 2 pemain, dengan tingkat kesulitan kelas A+. Tantangan baru dimulai. Lee menyadari perubahannya, dan maju selangkah. Hila ingin ikut, tapi Lee menggeleng tegas. Ini terlalu berbahaya untuk gadis itu. Hila menurut dan melihat Lee masuk sendirian, di dalam seekor goblin merah menanti. Tapi, saat melihat Lee, makhluk itu gemetar ketakutan. Firasat Lee mengatakan ada yang tidak beres. Dengan aura mengintimidasi, dia menuntut makhluk itu untuk jujur tentang apa yang disembunyikannya. Goblin itu ragu, jadi Lee aktifkan Eye of God. Gila. Level 300 dengan semua status rata 3000, Lee langsung mencengkeram kepala goblin itu tanpa ampun. Panik setengah mati, si goblin membocorkan tujuan dungeon memblokir monster mengerikan dari terowongan bawah tanah. Lee mendengarkan penjelasannya.
Dia harus menghentikan makhluk-makhluk itu menyeberangi jurang. Misi pertahanan dimulai. Saat ditanya jenis monsternya Goblin, itu mengaku dengan suara bergetar, gargoyle level 220. Lee tertawa sinis, dia baru saja membantai 3 gargoyle tadi. Dia memperingatkan Goblin itu untuk tidak bohong. Sistem pun mengumumkan, misi dimulai, bertahan selama 3 jam, atau kisahnya akan berakhir, manakala jembalang itu tersenyum sinis di atas sana. Goblin itu yakin Lee akan binasa. Tak lama kemudian kawanan gargoyle muncul, bagaikan awan hitam yang siap melahap segalanya, dengan combo Gravity Paralyze dan Petrify Lee, menghancurkan mereka, semudah membalikan telapak tangan. Dia menyerap energi vital mereka dan level up lagi. Belum sempat istirahat, gelombang kedua datang. Bukannya takut, senyum lebar penuh percaya diri, justru merekah di wajah Lee. Pesta baru saja dimulai. Di atas Goblin merah menyuruh Hila pergi demi keselamatannya. Tapi gadis itu menolak mentah-mentah. Aku ini juga seorang player tahu. Mengabaikan protes si Goblin Hila, nekat melompat turun menyusul Lee. Saat ditanya kenapa dia mengaku punya firasat buruk yang mengganggu hatinya. Minsu dipastikan aman di luar. Kehadiran Hila membuat mana flow Lee makin dahsyat, menurunkan tingkat kesulitan dungeon secara drastis. Dua maut kembali beraksi. Lee terbelalak tak percaya para gargoyle itu tiba-tiba berubah wujud menjadi goblin. Frustrasi satu hentakan tanah darinya melenyapkan mereka semua seketika. Seseorang sedang mempermainkan dungeon ini, menguji batas kekuatannya. Hila menyadari ketegangan di wajahnya dan bertanya ada apa, namun Lee menepis kekhawatiran itu dengan dingin. Saat gadis itu menawarkan diri melawan Goblin Merah, Lee tersadar. Kesetiaan ini, mungkin dia adalah sekutunya di kehidupan yang lalu. Lee kembali mencengkeram kepala Goblin Merah monster itu, gemetar ketakutan bersikeras, ia hanya menjalankan perintah atasan. Nada bicara Lee berubah dingin, menuntut dalang di balik semua ini. Kesabarannya telah habis, sang Goblin memohon ampun berjanji mengungkap kebenaran. Katanya, dewa mereka lah yang mengendalikan saluran permainan ini. Dewa, tanya Lee skeptis. Namun monster itu bersumpah demi nyawanya bahwa itu nyata. Mengklaim sang dewa melihat segalanya. Lee hanya menyeringai. Ia mengacungkan jari tengah ke langit menantang entitas yang sedang menonton. Ternyata, dewa ikut campur karena Lee merusak keseimbangan game. Lee mendengus. Kalianlah yang membuatku jadi monster seperti ini. Monster itu terus berkilah mengaku hanya disuruh menaikkan tingkat kesulitan saat Lee memasuki dungeon. Kecewa Lee meremukan kepala makhluk itu, mengakhiri riwayatnya. Hila pun berkata, kau bisa menemui dewa itu di dungeon terakhir. Lee menatapnya heran. Hila menjelaskan bahwa dewa itulah pencipta seluruh permainan mematikan ini. Notifikasi sistem muncul, dungeon spesial tingkat 3 selesai. Hadiah 3000 poin bonus diterima. Apa kita harus melawannya? Tanya Lee. Hila mengangguk namun mengakui tak pernah melihat wujud asli sang dewa. Saat ditanya siapa yang menghabisinya dulu, ia menjawab, Park Musung. Mendengar itu, Lee segera mengaktifkan mata pembalikan untuk melihat memori gadis itu. Dalam ingatannya Musung berdiri angkuh, mengejek betapa lemahnya Hila tanpa kehadiran Lee. Ia menyebutnya penyihir haya, menghancurkan skillnya, dan melayangkan serangan fatal saat terjatuh. Hila hanya berpikir untuk memperingatkan Lee. Lee membekukan penglihatan itu. Apa yang ingin kau sampaikan? Hila menjawab bahwa Lee pasti sudah melihatnya. Dengan berat hati, ia mengakui Musung memiliki teknik pedang misterius yang mampu menembus baju zirah Lee. Belum sempat bertanya lebih jauh, peringatan sistem muncul, gerbang akan menutup dalam 3 menit. Di luar, Hila menatap jendela statusnya tak percaya. Poin itu nyata. Lee langsung menumpahkan bonusnya ke kekuatan, meningkatkan statnya hingga melampaui 21.000. Emsu mengerang pusing. Hila menduga lonjakan status itu mulai membebani fisik mereka secara drastis. Lee menguji kekuatannya, mengaktifkan armor, dan menghantam tanah. Kawah raksasa pun tercipta seketika. Armornya berevolusi ke level 3. Skill baru hantaman terakhir terbuka melepas seluruh daya dengan bayaran vitalitasnya sendiri. Rekannya panik takut tempat itu runtuh. Namun Lee bergumam, skill ini percuma. Kecuali ada lawan yang pantas menantangku. Tak lama berita gempar menyebar. Ada pemain yang menembus 1000 poin stat hanya dalam sebulan. Analis berteriak dunia telah berubah. Membaca itu, Lee hanya tertawa berharap pemain kuat akhirnya bermunculan. Gerbang spesial bermunculan di seluruh dunia. Para pemain tumbuh makin cepat, memburu monster yang kian ganas. Melihat ini, Lee memutuskan rehat sejenak dari perburuan. Biarkan yang lain mengejar ketertinggalan. Semakin cepat mereka tumbuh, semakin besar hadiah yang menanti Lee. Namun satu nama masih menghantui pikirannya. Di depan patung peringatan Hila, terbahak-bahak melihat patung Lee yang berpose mengacungkan jari tengah. Konyol sekali. Sementara itu, patung Park Musung terlihat kecil, kusam, dan penuh coretan vandalisme yang tak pernah dibersihkan. Lee segera menghubungi presiden mengajukan protes keras soal patung-patung di alun-alun Guanghwamun.
Ia berargumen patungnya tak layak bersanding dengan legenda seperti Laksamana Yi atau Raja Sejong. Presiden bersikeras, ia pahlawan dunia, tapi Lee membantah. Aku melakukannya demi untung sendiri, patung ini memalukan. Meski itu, hasil pemungutan suara rakyat Lee tetap memaksa patungnya dipindahkan. Presiden akhirnya menyerah dengan enggan. Lalu bagaimana dengan patung Park Musung? Belum sempat dijawab Lee. Langsung menghancurkan patung itu hingga berkeping-keping. Ternyata aksinya disiarkan langsung, reputasi Musung hancur. Seketika memaksanya membuang topeng pahlawan palsunya. Lee bahkan menyuruh presiden memindahkan patung jarinya tepat di depan rumah Musung. Gedung Biru bertindak cepat menyiarkannya. Publik gempar bertanya-tanya mengapa Musung tetap diam 1000 bahasa. Mereka mengingat kekuatannya di masa lalu, tapi kemana perginya dia sekarang? Hila menjelaskan Musung baru menjadi pemain 5 tahun sebelum dungeon akhir muncul, lalu melesat ke puncak dalam sekejap. Menjadi pemain butuh pemicu mana atau gerbang. Lee sadar di garis waktu ini, Musung belum bangkit. Mesu bersorak ini kabar baik, dan Lee setuju. Musung harus menghadapi monster kuat untuk bangkit. Ini memberi Lee waktu untuk bersiap. Saat Musung akhirnya sadar, Lee sudah menyiapkan rencana licik melenyapkannya saat itu juga, atau mencapnya sebagai pengkhianat negara. Tujuannya agar Musung terpojok Lee menghubungi presiden, meminta satu artikel pedas yang akan menelanjangi topeng pahlawan Musung dan menjadikannya musuh publik. Lee yakin seyakin-yakinnya Musung tak akan tinggal diam setelah harga dirinya diinjak-injak begitu. Di tempat lain, Goblin Merah memaksa Gargoyle menelan batu status. Dia menjanjikan kekuatan dahsyat demi satu tujuan, menghancurkan Lee. Goblin itu bertaruh jika Gargoyle ini berhasil mengalahkan Lee, dia akan menjadi raja dari segala monster. Sementara pemain lain sibuk membersihkan gerbang demi Lee sang EMC, justru menunggu gerbang level 51 di Korea yang menyimpan skill pembunuh legendaris. Saat disarankan istirahat, Lee setuju. Namun tiba-tiba peringatan sistem muncul. Tindakannya ternyata mengubah takdir masa depan secara drastis. Lee bersandar bingung. Saat Kayla bertanya dengan santai, dia menjawab bahwa monster level 200 akan segera menyapa mereka. Tiba-tiba gerbang terbuka lebar. Pasukan berarmor perak muncul dengan tingkat kesulitan kelas A yang mencekam. Halo panik karena waktu mepet, tapi Lee malah tersenyum miring. Hari ini mereka akan menumbangkan 2 target sekaligus. Sosok Gargoyle, raksasa mendarat hingga tanah bergetar hebat. Tanpa basa-basi, Lee memanggil armornya dan menerjang maju bak kesatria. Makhluk itu mengaum dan mencengkeram. Kedua tangan Lee, bukannya takut, Lee malah mengaktifkan mata dewa untuk memindai musuh. Hasil scan bikin merinding, monster itu level 230 dengan status di luar nalar. Lee langsung bertanya pada Minsu dan Haya soal angka normalnya. Haya bilang tak mungkin lebih dari 3000. Minsu berteriak agar Lee jangan buang waktu. Karena keraguan hanya akan membawa kutukan. Lee terperangah tak percaya saat membaca total status musuh yang tembus angka 20.000. Haya membeku ketakutan, tapi Lee dengan gagah berani membanting wajah monster itu ke tanah. Sayangnya makhluk itu bangkit lagi seperti tak punya rasa sakit. Lee mencoba teknik pembatu, tapi efeknya hancur. Berantakan hanya dalam 3 detik. Gawat, skill itu terlalu lemah melawan status setinggi langit Gargoyle itu, menyerang balik dengan kekuatan monster sejati. Lee menghindar dengan lincah. Minsu sadar gerakan musuh tak pernah sekuat ini, dan Haya merasakan aura mana yang begitu pekat dan berbahaya. Lee tidak menyerah. Dia menghajar kepala monster itu, bertubi-tubi sampai akhirnya roboh tak berdaya. Level Lee pun naik drastis. Sambil mengatur napas, Lee mulai curiga kalau makhluk buas ini telah menelan rune status secara ilegal. Minsu yakin tak ada orang lain yang masuk ke sana. Lee setuju ada misteri besar yang sedang terjadi di balik layar. Haya masih shock berat. Bagaimana mungkin monster level 200-an punya kekuatan setara 20.000 status? Dia menuntut jawaban soal kekuatan Lee. Lee akhirnya mengaku dialah pemicu gerbang-gerbang ini, meski bukan dia penciptanya. Sambil bicara, Lee membelah tubuh monster itu. Dan benar saja dia menemukan harta karun berupa beberapa batu status. Haya terkejut bukan main, tapi Lee malah tertawa puas untuk memastikan dia memberi makan satu batu ke monster armor perak dan memindainya lagi. Saat mata dewa mendeteksi rune status di dalamnya, semua teka-teki akhirnya terpecahkan. Lee menyeringai dingin sambil mengutuk si Goblin Merah. Sekarang dia tahu persis siapa dalang licik di balik semua ini,